Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu jumpa lagi bersama saya, Fiorena Jeretno, dalam program Tribun Timur Update, edisi Kamis 12 Oktober 2023. Dan tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi terkini, termutakhir dari Kota Makassar, dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan episode kali ini kita akan bahas terkait baliho caleg calon legislatif di Makassar dirusak OTK. Beredar video aksi pengrusakan baliho bakal calon legislatif dan calon kepala daerah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Itu banyak ada pengrusakan. Video pengrusakan itu diketahui berlangsung di pertigaan Jalan Abdullah Dengsirua hingga Jalan Once Dengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Sangkala membenarkan adanya pengrusakan baliho tersebut. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Emba. Selamat sore, rekan Emba. Ya, sore, Vio. Baik, bisa mendengar suara saya dengan jelas di studio? Ya, bisa. Baik. Ya, baik. Ini sesuai prolog singkat yang Vio bacakan bahwa memang ada pengrusakan baliho di pertigaan Jalan Abdesir dan juga Ance Dongoyo. Lantas mungkin boleh disampaikan oleh rekan Emba, bagaimana sebenarnya tampilan baliho di lokasi saat ini? Ya, baik Vio dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa kondisi baliho dari bakal caleg ataupun bakal calon kepala daerah ini mengalami kerusakan yang cukup parah di pertigaan Jalan Ance Dengoyo, Jalan Abdullah Densirua. Pengerusakan ini diduga terjadi pada Minggu dini hari, di mana videonya beredar luas di media sosial dan petugas kepolisian dari sektor Panakukang pun melakukan serangkaian penyelidikan, dimulai dengan mengamati video yang beredar, kemudian turun ke lokasi, mengambil ataupun menggali keterangan sejumlah saksi ihwal kejadian ini. Phil. Ya, rekan Emba mungkin boleh dijelaskan lebih detail terkait baliho apa saja yang mengalami kerusakan. Mungkin tadi lebih jelasnya sudah disampaikan ada caleg dan juga mungkin para calon pemimpin daerah. Mungkin baliho lain selain kedua kategori ini ada baliho apa saja lagi? Ya, yang tampak di pertigaan Jalan Mencedengoyo dan Abdullah dan Sirwa ini adalah baliho caleg provinsi, caleg kota, dan baliho wali kota Makassar saat ini, Dani Pomanto juga rusak. Ini yang terlihat di gambar saat ini di perempatan Haji Jalan Baji ATK ya, Cendrawasih. Nah, ini di lokasi berbeda. Jadi ada dua lokasi yang ada di dalam gambar ini. Ini di Jalan Encedengoyo, perempatan Abdullah Desirwa dan Jalan Baji ATK begitu. Beberapa titik pengrusakan begitu ya baliho bukan Ya. hanya di pertigaan Jalan Abdullah Dengsirua dan juga Ance Dengoyo tapi juga sudah ada di Jalan Cendrawasih atau juga di perempatan Baji Minasa atau juga Baji ATK. Mungkin Ya. lokasi yang sudah dihimpun oleh rekan Emba, adakah titik-titik rawan lainnya yang mungkin sudah ada kerusakan baliho seperti ini? Ya, sejauh ini yang terdeteksi di dua titik jalan ini, namun diduga beberapa titik jalan lainnya juga sama karena beberapa hari setelah kejadian ini juga beredar video ada kejadian serupa di sekitaran jalan yang mengarah ke kawasan Anjungan Pantai Losari. Namun ini belum terkonfirmasi oleh kepolisian, tapi untuk di Jalan Ancedengoyo dan Abdullah Desirwa ini sudah terkonfirmasi ke polisi dan polisi sementara melakukan penyelidikan. Baik, Yuk. untuk itu kalau untuk konfirmasi dari kepolisian terkait pengerusakan baliho di pertigaan Abdesir atau Abdullah Sirua dan juga di Ance Dengoyo, mungkin total ada berapa baliho yang sudah dirusaki? Ya, untuk di pertigaan Ancedengoyo Abdullah Desirwa
itu terpantau ada sekitar 5 baliho yang rusak, begitu, ada 5. Semuanya ini masih diselidiki polisi karena si pemilik dari baliho ini belum melaporkan secara resmi begitu ke aparat kepolisian. Namun Kanit Reskrim Polsek Panakukan itu Sangkala mengaku tetap akan melakukan penyelidikan terkait kasus pengerusakan ini karena dikhawatirkan dapat berefek pada tendensi politik yang meningkat begitu. Untuk itu mungkin yang telah dikonfirmasi oleh rekan Emba terkait total pelaku pengerusakan yang berlangsung di pertigaan Abdesil dan juga Ancedengoyo tuh totalnya ada berapa pelaku? Identifikasi awal dari kepolisian menyebut pelakunya lebih dari 1 orang, diperkirakan ada sekitar 2 hingga 3 orang. Namun tidak terdapat rekaman CCTV pasti begitu kejadian ini merekam para pelaku. Hanya video amatir dari ponsel warga yang beredar, kemudian setelah dicek polisi dan kami juga mencek langsung ke lokasi, memang betul kondisi baliho di Jalan Ancedengoyo dan Abdel Sirwa ini kondisinya rusak parah. Baik, berarti dari video amatir yang beredar dan juga viral di media sosial ini ada beberapa warga, pastinya warga sekitar terkait pengerusakan ini. Mungkin yang disampaikan oleh warga sekitar terkait ciri-ciri pelaku seperti apa, rekan Emba? Ya, keterangan warga adalah ada salah satu warga di situ yang sedang berjualan sempat saya hampiri begitu, mengaku pelaku ini mengenakan helm, ada juga yang memakai masker sehingga tidak terlihat jelas wajahnya oleh warga sekitar. Dan kejadiannya itu sekitar pukul 01 dini hari saat kondisi jalan sudah mulai terlihat sepi begitu. Jadi pelaku ini tidak menyerang salah satu baliho caleg tertentu saja. Hampir semua baliho yang terpasang di situ itu dirusaki oleh pelaku. Iya, berdasarkan informasi yang beredar, rekan Emba, kita butuh konfirmasi dan juga mungkin lebih detail apakah sudah dihimpun mengenai kabar yang beredar satu ini adalah ada yang mengatakan pelaku masih bersekolah. Apakah memang demikian informasi yang beredar ini sudah benar atau mungkin belum ada kepastian dari kepolisian? Silakan. Untuk terkait status pelaku belum bisa dipastikan oleh kepolisian karena masih dalam pengejaran. Kasus ini masih diselidiki dan sejauh ini polisi belum mengamankan salah satu dari pelaku ataupun satu dari pelaku, belum ada yang diamankan sejauh ini. Atau motif, berarti untuk penyebab atau motif pengerusakan tersebut belum ada tanggapan resmi ya dari kepolisian? Betul, betul. Polisi belum bisa menyimpulkan motif ataupun alasan pelaku melakukan pengerusakan baliho dari caleg ataupun calon pemimpin daerah ini. Baik, berarti per hari ini rekan Emba, respon dari caleg mungkin pemilik baliho tersebut, apakah sudah ada informasi update terkait perbaikan atau pemasangan baliho kembali? Sempat ada sepintas video yang beredar di Instagram, salah satu dari pemilik baliho ini, salah satu caleg itu mengucapkan terima kasih ke polisi karena sudah melakukan penyelidikan dan berharap para pelaku ini dapat ditangkap begitu. Baik, ya kita konfirmasi salah satu kabar yang beredar juga bahwa Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan yaitu Nimatullah Rahim Bone menanggapi perusakan tersebut hanyalah hal biasa saja. Hal ini dikatakan oleh beliau bahwa perusakan baliho bagi saya katanya lucu-lucu saja. Apakah rekan Emba mengetahui informasi ini? Ya, informasinya sempat saya dengar juga melalui media sosial begitu. Dan inilah yang kemudian menjadi kendala tersendiri kepolisian karena tidak ada laporan resmi begitu. Karena beberapa caleg juga beranggapan demikian. Namun karena bentuk antisipasi polisi jangan sampai ini menimbulkan tendensi politik yang tinggi sehingga polisi menyimpulkan ini tetap harus diselidiki begitu. Berarti untuk saat ini status dari kepolisian atau mungkin proses di kepolisian belum ada hingga nantinya para pemilik baliho atau caleg ini mungkin melaporkan secara resmi. Benar demikian rekan Emba? Iya, betul. Belum ada yang sejauh ini belum ada informasi bahwa pemilik dari baliho ini melaporkan secara resmi kasus itu.
Baik, untuk itu kami menunggu informasi terbaru dari rekan Emba terkait kasus ini, dan tentunya kami kembalikan rekan Emba untuk bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih rekan Emba, Siap. salam dan sukses. Baik, Tribuners, kami juga akan menampilkan wawancara dan juga liputan bersama Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Panakukang, Ibtu Sangkala. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Saya konfirmasi bahwa betul itu terjadi. Kejadiannya adalah di wilayah kami, di Kecamatan Panakukang, wilayah Polsek Panakukang, yaitu di Jalan Ance Dengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan di Jalan Abdullah Deseruah. Untuk waktu kejadiannya itu hampir bersamaan. Pertama terjadi dulu di Jalan Ance Dengoyo, itu sekitar jam 01.00 WITA. Kemudian setelah itu berlanjut ke Jalan Abdullah Deseruah. Berapa banyak baliho yang dirusak atau caleg-caleg apa aja yang dirusak itu baliho? Untuk caleg yang dirusak atau baliho yang dirusak itu ada beberapa dengan caleg yang berbeda, dengan partai yang berbeda, di mana baliho yang berdiri di lokasi kejadian tersebut itu hampir semuanya dirusak oleh pelaku. Kalau pelaku sendiri teridentifikasi ada berapa orang? Untuk saat sekarang ini, berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan anggota tim operasional kami di lapangan, pada saat peristiwa itu terjadi, pelaku itu berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor berluncingan dengan penampilan menutup muka dengan scrub atau masker, sehingga tidak terlihat. Kalau untuk yang punya baliho sendiri bagaimana sikapnya setelah Sudah melapor atau apa sudah melapor atau bagaimana? Langkah kami adalah anggota kami berusaha mencari siapa pemilik baliho tersebut dan menemukan beberapa pemilik baliho dan memberikan konfirmasi betul terjadi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukang. Namun sampai saat sekarang ini belum ada konfirmasi kepada kami bahwa ada salah satu atau pihak korban yang melaporkan kejadian tersebut. Bang, ini memang belum ada laporan, tapi antisipasi kan ini kan juga pemilu bisa memancing provokasi juga kan. Antisipasi dari polisi sendiri bagaimana? Langkah kami adalah saya sendiri selaku Kanireskrim memerintahkan anggota unit lapangan kami untuk selalu melakukan patroli di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam kecil, jam-jam 1 ke atas malam, untuk mencegah terjadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kedamaian dan keamanan wilayah Polsek Panakukang. ketika ini tidak dilaporkan, apakah tetap akan memburu pelaku atau seperti apa? Ada penyelidikan. Kami tetap melakukan penyelidikan dalam artian untuk mencegah terjadinya terulangnya peristiwa seperti ini. Itu akan kita lakukan. Dan hasilnya apapun nanti kita akan laporkan ke pimpinan. Oke. Siap. Saya konfirmasi bahwa betul itu terjadi. Kejadiannya adalah di wilayah kami, di Kecamatan Panakukang, wilayah Polsek Panakukang, yaitu di Jalan Ance Dengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan di Jalan Abdullah Deseruah. Untuk waktu kejadiannya itu hampir bersamaan. Pertama terjadi dulu di Jalan Ance Dengoyo, itu sekitar jam 01.00 WITA. Kemudian setelah itu berlanjut ke Jalan Abdullah Deseruah. Berapa banyak baliho yang dirusak atau caleg-caleg apa aja yang dirusak itu baliho? Untuk caleg yang dirusak atau baliho yang dirusak itu ada beberapa dengan caleg yang berbeda, dengan partai yang berbeda, di mana baliho yang berdiri di lokasi kejadian tersebut itu hampir semuanya dirusak oleh pelaku. Kalau pelaku sendiri teridentifikasi ada berapa orang? Untuk
saat sekarang ini berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan anggota tim operasional kami di lapangan, pada saat peristiwa itu terjadi, pelaku itu berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor berluncingan dengan penampilan menutup muka dengan scrub atau masker sehingga tidak terkilas terlihat. Bang, kalau untuk yang punya baliho sendiri bagaimana sikapnya setelah Apa sudah baliho? melapor atau Apa sudah melapor atau bagaimana? Langkah kami adalah anggota kami berusaha mencari siapa pemilik baliho tersebut dan menemukan beberapa pemilik baliho dan memberikan konfirmasi betul terjadi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukang. Namun sampai saat sekarang ini belum ada konfirmasi kepada kami bahwa ada salah satu atau pihak korban yang melaporkan kejadian tersebut. Bang, ini memang belum ada laporan, tapi antisipasi kan ini kan juga pemilu bisa memancing provokasi juga kan. Antisipasi dari polisi sendiri bagaimana? Langkah kami adalah saya sendiri selaku Kanireskrim memerintahkan anggota unit lapangan kami untuk selalu melakukan patroli di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam kecil, jam-jam 1 ke atas malam, untuk mencegah terjadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kedamaian dan keamanan wilayah Polsek Panakukang. Bang, ketika ini tidak dilaporkan, apakah tetap akan memburu pelaku atau seperti apa? Ada penyelidikan. Kami tetap melakukan penyelidikan dalam artian untuk mencegah terjadinya terulangnya peristiwa seperti ini. Itu akan kita lakukan dan hasilnya apapun nanti kita akan laporkan ke pimpinan. Oke, siap. Terima kasih Pak Kanit. Baik Tribuners, berikut ada cuplikan berita yang akan menampilkan terkait kasus ini. Bakal calon legislatif, balacek, dan calon kepala daerah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Video pengrusakan ITMU diketahui berlangsung di pertigaan Jalan Abdullah Daeng Sirwa, Jalan Once Daeng Ngoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Sangkala membenarkan adanya pengrusakan baliho tersebut. Sangkala menjelaskan, aksi pengrusakan baliho di 2 lokasi tersebut berlangsung dini hari, sekitar pukul 1 WITA. Adapun baliho yang dirusak itu disebut bervariasi, mulai dari baliho calon kepala daerah, cakada, dan calon anggota legislatif, caleg, mulai dari caleg kabupaten kota hingga caleg DPR RI. Para pelaku pengrusakan, kata Sangkala, berjumlah lebih dari 1 orang. Sangkala menuturkan, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan pihaknya, pelaku pengrusakan lebih dari 1 orang dan menggunakan topeng saat melakukan pengrusakan. Pihaknya pun mengaku sementara melakukan penyelidikan terhadap para pelaku. Meskipun hingga kini, pemilik baliho belum melaporkan kasus pengrusakan itu ke polisi. Ia pun mengimbau para pemilik baliho agar melaporkan kasus itu secara resmi. Saya konfirmasi bahwa betul itu terjadi. Kejadiannya adalah di wilayah kami, di Kecamatan Panakukang, wilayah Polsek Panakukang, yaitu di Jalan Ance Dengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan di Jalan Abdullah Sirwa. Untuk waktu kejadiannya itu hampir bersamaan. Pertama terjadi dulu di Jalan Ance Dengoyo, itu sekitar jam 01.00 WITA. Kemudian setelah itu berlanjut ke Jalan Abdullah Sirwa. Berapa banyak baliho yang dirusak atau caleg-caleg apa aja yang dirusak itu baliho? Untuk caleg yang dirusak atau baliho yang dirusak itu ada beberapa. Ada beberapa dengan caleg yang berbeda, dengan partai yang berbeda. Di mana baliho yang berdiri di lokasi kejadian tersebut itu hampir semuanya dirusak oleh pelaku. Kalau pelaku sendiri teridentifikasi ada berapa orang? Untuk saat sekarang ini, berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan anggota tim operasional kami di lapangan, pada saat peristiwa itu terjadi, pelaku itu berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor berluncingan dengan penampilan menutup muka dengan scrub atau masker sehingga tidak terkilas terlihat. Bang, kalau untuk yang punya baliho sendiri bagaimana sikapnya setelah Apa sudah baliho? melapor atau Apa sudah melapor atau bagaimana? Langkah kami adalah anggota kami berusaha mencari siapa pemilik baliho tersebut
dan menemukan beberapa pemilik baliho dan memberikan konfirmasi betul terjadi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukang. Namun sampai saat sekarang ini belum ada konfirmasi kepada kami bahwa ada salah satu atau pihak korban yang melaporkan kejadian tersebut. Bang, ini memang belum ada laporan, tapi antisipasi kan ini kan juga pemilu bisa memancing provokasi juga kan. Antisipasi dari polisi sendiri bagaimana? Langkah kami adalah saya sendiri selaku Kanit Reskrim memerintahkan anggota unit lapangan kami untuk selalu melakukan patroli di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam kecil, jam-jam 1 ke atas malam, untuk mencegah terjadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kedamaian dan keamanan wilayah Polsek Panakukang. Bang, ketika ini tidak dilaporkan, apakah tetap akan memburu pelaku atau seperti apa? Ada penyelidikan. Kami tetap melakukan penyelidikan dalam artian untuk mencegah terjadinya terulangnya peristiwa seperti ini. Itu harus dilakukan dan hasilnya. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Kamis 12 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiona Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu jumpa lagi bersama saya, Fiorena Jeretno, dalam program Tribun Timur Update, edisi Kamis 12 Oktober 2023. Dan tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi terkini, termutakhir dari Kota Makassar, dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan episode kali ini kita akan bahas terkait baliho caleg calon legislatif di Makassar dirusak OTK. Beredar video aksi pengrusakan baliho bakal calon legislatif dan calon kepala daerah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Itu banyak ada pengrusakan. Video pengrusakan itu diketahui berlangsung di pertigaan Jalan Abdullah Dengsirua hingga Jalan Once Dengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Sangkala membenarkan adanya pengrusakan baliho tersebut. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Emba. Selamat sore, rekan Emba. Ya, sore, Vio.
Baik, bisa mendengar suara saya dengan jelas di studio? Ya, bisa. Baik. Ya, baik. Ini sesuai prolog singkat yang Vio bacakan bahwa memang ada pengrusakan baliho di pertigaan Jalan Abdesir dan juga Ance Dongoyo. Lantas mungkin boleh disampaikan oleh rekan Emba, bagaimana sebenarnya tampilan baliho di lokasi saat ini? Ya, baik Vio dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa kondisi baliho dari bakal caleg ataupun bakal calon kepala daerah ini mengalami kerusakan yang cukup parah di pertigaan Jalan Ance Dengoyo, Jalan Abdullah dan Sirwa. Pengerusakan ini diduga terjadi pada Minggu dini hari, di mana videonya beredar luas di media sosial, dan petugas kepolisian dari sektor Panakukan pun melakukan serangkaian penyelidikan, dimulai dengan mengamati video yang beredar, kemudian turun ke lokasi, mengambil ataupun menggali keterangan sejumlah saksi ihwal kejadian ini. Vio. Ya, rekan Emba mungkin boleh dijelaskan lebih detail terkait baliho apa saja yang mengalami kerusakan. Mungkin tadi lebih jelasnya sudah disampaikan ada caleg dan juga mungkin para calon pemimpin daerah. Mungkin baliho lain selain kedua kategori ini ada baliho apa saja lagi? Ya, yang tampak di pertigaan Jalan Mencedengoyo dan Abdullah dan Sirwa ini adalah baliho caleg provinsi, caleg kota, dan baliho wali kota Makassar saat ini, Dani Pomanto, juga rusak. Ini yang terlihat di gambar saat ini di perempatan Haji Jalan Baji ATK ya, Cendrawasih. Nah, ini di lokasi berbeda. Jadi ada dua lokasi yang ada di dalam gambar ini. Ini di Jalan Encedengoyo, perempatan Abdullah dan Sirwa, dan Jalan Baji ATK begitu. Beberapa titik pengrusakan begitu ya, baliho bukan hanya di pertigaan Jalan Abdullah Dengsirua dan juga Ance Dengoyo, tapi juga sudah ada di Jalan Cendrawasih atau juga di perempatan Baji Minasa atau juga Baji ATK. Mungkin lokasi yang sudah dihimpun oleh rekan Emba, adakah titik-titik rawan lainnya yang mungkin sudah ada kerusakan baliho seperti ini? Ya, sejauh ini yang terdeteksi di dua titik jalan ini. Namun diduga beberapa titik jalan lainnya juga sama, karena beberapa hari setelah kejadian ini juga beredar video ada kejadian serupa di sekitaran jalan yang mengarah ke kawasan Anjungan Pantai Losari. Namun ini belum terkonfirmasi oleh kepolisian, tapi untuk di Jalan Ance Dengoyo dan Abdullah Desirwa ini sudah terkonfirmasi ke polisi dan polisi sementara melakukan penyelidikan. Baik, untuk itu kalau untuk konfirmasi dari kepolisian terkait pengerusakan baliho di pertigaan Abdesir atau Abdullah Dengsirua dan juga di Ance Dengoyo, mungkin total ada berapa baliho yang sudah dirusaki? Ya, untuk di pertigaan Ance Dengoyo Abdullah Dengsirua itu terpantau ada sekitar 5 baliho yang rusak, begitu, ada 5. Semuanya ini masih diselidiki polisi karena si pemilik dari baliho ini belum melaporkan secara resmi begitu ke aparat kepolisian. Namun Kanit Reskrim Polsek Panakukan itu Sangkala mengaku tetap akan melakukan penyelidikan terkait kasus pengerusakan ini karena dikhawatirkan dapat berefek pada tendensi politik yang meningkat begitu. Untuk itu mungkin yang telah dikonfirmasi oleh rekan Emba terkait total pelaku pengerusakan yang berlangsung di pertigaan Abdesir dan juga Ance Dengoyo itu totalnya ada berapa pelaku? Identifikasi awal dari kepolisian menyebut pelakunya lebih dari 1 orang, diperkirakan ada sekitar 2 hingga 3 orang. Namun tidak terdapat rekaman CCTV pasti begitu kejadian ini merekam para pelaku. Hanya video amatir dari ponsel warga yang beredar, kemudian setelah dicek polisi dan kami juga mencek langsung ke lokasi, memang betul kondisi baliho di Jalan Ance Dengoyo dan Abdullah Dengsirua ini kondisinya rusak parah. Baik,
Berarti dari video amatir yang beredar dan juga viral di media sosial ini ada beberapa warga, pastinya warga sekitar terkait pengerusakan ini. Mungkin yang disampaikan oleh warga sekitar terkait ciri-ciri pelaku seperti apa, rekan Emba? Ya, keterangan warga adalah ada salah satu warga di situ yang sedang berjualan sempat saya hampiri begitu, mengaku pelaku ini mengenakan helm, ada juga yang memakai masker sehingga tidak terlihat jelas wajahnya oleh warga sekitar. Dan kejadiannya itu sekitar pukul 01 dini hari saat kondisi jalan sudah mulai terlihat sepi begitu. Jadi pelaku ini tidak menyerang salah satu baliho caleg tertentu saja. Hampir semua baliho yang terpasang di situ itu dirusaki oleh pelaku. Iya, berdasarkan informasi yang beredar, rekan Emba, kita butuh konfirmasi dan juga mungkin lebih detail apakah sudah dihimpun mengenai kabar yang beredar satu ini adalah ada yang mengatakan pelaku masih bersekolah. Apakah memang demikian informasi yang beredar ini sudah benar atau mungkin belum ada kepastian dari kepolisian? Silakan. Untuk terkait status pelaku belum bisa dipastikan oleh kepolisian karena masih dalam pengejaran. Kasus ini masih diselidiki dan sejauh ini polisi belum mengamankan salah satu dari pelaku ataupun satu dari pelaku, belum ada yang diamankan sejauh ini. Atau motif, berarti untuk penyebab atau motif pengerusakan tersebut belum ada tanggapan resmi ya dari kepolisian? Betul, betul. Polisi belum bisa menyimpulkan motif ataupun alasan pelaku melakukan perusakan baliho dari caleg ataupun calon pemimpin daerah ini. Baik, berarti per hari ini rekan Emba, respon dari caleg mungkin pemilik baliho tersebut, apakah sudah ada informasi update terkait perbaikan atau pemasangan baliho kembali? Sempat ada sepintas video yang beredar di Instagram salah satu dari pemilik baliho ini. Salah satu caleg itu mengucapkan terima kasih ke polisi karena sudah melakukan penyelidikan dan berharap para pelaku ini dapat ditangkap begitu. Baik, ya kita konfirmasi salah satu kabar yang beredar juga bahwa Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan yaitu Nimatullah Rahim Bone menanggapi perusakan tersebut hanyalah hal biasa saja. Hal ini dikatakan oleh beliau bahwa perusakan baliho bagi saya katanya lucu-lucu saja. Apakah rekan Emba mengetahui informasi ini? Ya, informasinya sempat saya dengar juga melalui media sosial begitu. Dan inilah yang kemudian menjadi kendala tersendiri kepolisian karena tidak ada laporan resmi begitu. Karena beberapa caleg juga beranggapan demikian. Namun karena bentuk antisipasi polisi jangan sampai ini menimbulkan tendensi politik yang tinggi sehingga polisi menyimpulkan ini tetap harus diselidiki begitu. Berarti untuk saat ini status dari kepolisian atau mungkin proses di kepolisian belum ada hingga nantinya para pemilik baliho atau caleg ini mungkin melaporkan secara resmi. Benar demikian rekan Emba? Iya, betul. Belum ada yang sejauh ini belum ada informasi bahwa pemilik dari baliho ini melaporkan secara resmi kasus itu. Baik, untuk itu kami menunggu informasi terbaru dari rekan Emba terkait kasus ini dan tentunya kami kembalikan rekan Emba untuk bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih rekan Emba. Salam dan sukses. Baik, Tribuners, kami juga akan menampilkan wawancara dan juga liputan bersama Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Panakukang, Ibtu Sangkala. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Saya konfirmasi bahwa betul itu terjadi. Kejadiannya adalah di wilayah kami di Kecamatan Panakukang, wilayah Polsek Panakukang, yaitu di Jalan Ancedengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan di Jalan Abdullah Deseruah. Untuk waktu kejadiannya itu hampir bersamaan. Pertama terjadi dulu di Jalan Ancedengoyo, itu sekitar jam 01.00 WITA. Kemudian setelah itu berlanjut ke Jalan Abdullah Deseruah. Berapa banyak baliho yang dirusak atau caleg-caleg apa aja yang dirusak itu baliho? Untuk caleg yang dirusak atau baliho yang dirusak itu ada beberapa dengan caleg yang berbeda, dengan partai yang berbeda, di mana baliho yang berdiri di lokasi kejadian tersebut itu hampir semuanya dirusak oleh pelaku.
Kalau pelaku sendiri teridentifikasi ada berapa orang? Untuk saat sekarang ini, berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan anggota tim opsional kami di lapangan, pada saat peristiwa itu terjadi, pelaku itu berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor beruncingan dengan penampilan menutup muka dengan scrub atau masker, sehingga tidak terkilas terlihat. Bang, kalau untuk yang punya baliho sendiri bagaimana sikapnya setelah Apa sudah baliho? melapor atau Apa sudah melapor atau bagaimana? Langkah kami adalah anggota kami berusaha mencari siapa pemilik baliho tersebut dan menemukan beberapa pemilik baliho dan memberikan konfirmasi betul terjadi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penakukang. Namun sampai saat sekarang ini belum ada konfirmasi kepada kami bahwa ada salah satu atau pihak korban yang melaporkan kejadian tersebut. Bang, ini memang belum ada laporan, tapi antisipasi kan ini kan juga pemilu bisa memancing provokasi juga kan. Antisipasi dari polisi sendiri bagaimana? Langkah kami adalah saya sendiri selaku Kanireskrim memerintahkan anggota unit lapangan kami untuk selalu melakukan patroli di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam kecil, jam-jam 1 ke atas malam, untuk mencegah terjadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kedamaian dan keamanan wilayah Polsek Penakukang. ketika ini tidak dilaporkan, apakah tetap akan memburu pelaku atau seperti apa? Ada penyelidikan. Kami tetap melakukan penyelidikan dalam artian untuk mencegah terjadinya terulangnya peristiwa seperti ini. Itu akan saya lakukan. Dan hasilnya apapun nanti kita akan laporkan ke pimpinan. Seperti itu. Oke. Siap. Makasih. Saya konfirmasi bahwa betul itu terjadi. Kejadiannya adalah di wilayah kami di Kecamatan Penakukang, wilayah Polsek Penakukang, yaitu di Jalan Ance Dengoyo, Kecamatan Penakukang, Kota Makassar, dan di Jalan Abdullah Desuruah. Untuk waktu kejadiannya itu hampir bersamaan. Pertama terjadi dulu di Jalan Ance Dengoyo, itu sekitar jam 01.00 WITA. Kemudian setelah itu berlanjut ke Jalan Abdullah Desuruah. Berapa banyak baliho yang dirusak atau caleg-caleg apa aja yang dirusak itu baliho? Untuk caleg yang dirusak atau baliho yang dirusak itu ada beberapa dengan caleg yang berbeda, dengan partai yang berbeda, di mana baliho yang berdiri di lokasi kejadian tersebut itu hampir semuanya dirusak oleh pelaku. Kalau pelaku sendiri teridentifikasi ada berapa orang? Untuk saat sekarang ini, berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan anggota tim opsional kami di lapangan, pada saat peristiwa itu terjadi, pelaku itu berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor beruncingan dengan penampilan menutup muka dengan scrub atau masker, sehingga tidak terkilas terlihat. Bang, kalau untuk yang punya baliho sendiri bagaimana sikapnya setelah Apa sudah baliho? melapor atau Apa sudah melapor atau bagaimana? Langkah kami adalah anggota kami berusaha mencari siapa pemilik baliho tersebut dan menemukan beberapa pemilik baliho dan memberikan konfirmasi betul terjadi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penakukang. Namun sampai saat sekarang ini belum ada konfirmasi kepada kami bahwa ada salah satu atau pihak korban yang melaporkan kejadian tersebut. Bang, ini memang belum ada laporan, tapi antisipasi kan ini kan juga pemilu bisa memancing provokasi juga kan. Antisipasi dari polisi sendiri bagaimana? Langkah kami adalah saya sendiri selaku Kanireskrim memerintahkan anggota unit lapangan kami untuk selalu melakukan patroli di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam kecil, jam-jam 1 ke atas malam, untuk mencegah terjadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kedamaian dan keamanan wilayah Polsek Penakukang.
Ketika ini tidak dilaporkan, apakah tetap akan memburu pelaku atau seperti apa? Ada penyelidikan. Kami tetap melakukan penyelidikan dalam artian untuk mencegah terjadinya terulangnya peristiwa seperti ini. Itu akan saya lakukan. Dan hasilnya apapun nanti kita akan laporkan ke pimpinan. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Kanit. Baik Tribuners, berikut ada cuplikan berita yang akan menampilkan terkait kasus ini. Bakal calon legislatif, balacek, dan calon kepala daerah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Video pengrusakan ITMU diketahui berlangsung di pertigaan Jalan Abdullah Daeng Sirwa, Jalan Once Daeng Ngoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Sangkala membenarkan adanya pengrusakan baliho tersebut. Sangkala menjelaskan, aksi pengrusakan baliho di dua lokasi tersebut berlangsung dini hari, sekitar pukul 1 WITA. Adapun baliho yang dirusak itu disebut bervariasi, mulai dari baliho calon kepala daerah, cakada, dan calon anggota legislatif, caleg, mulai dari caleg kabupaten kota hingga caleg DPR RI. Para pelaku pengrusakan, kata Sangkala, berjumlah lebih dari 1 orang. Sangkala menuturkan, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan pihaknya, pelaku pengrusakan lebih dari 1 orang dan menggunakan topeng saat melakukan pengrusakan. Pihaknya pun mengaku sementara melakukan penyelidikan terhadap para pelaku. Meskipun hingga kini, pemilik baliho belum melaporkan kasus pengrusakan itu ke polisi. Ia pun mengimbau para pemilik baliho agar melaporkan kasus itu secara resmi. Saya konfirmasi bahwa betul itu terjadi. Kejadiannya adalah di wilayah kami, di Kecamatan Panakukang, wilayah Polsek Panakukang, yaitu di Jalan Ance Dengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan di Jalan Abdullah Sirwa. Untuk waktu kejadiannya, itu hampir bersamaan. Pertama terjadi dulu di Jalan Ance Dengoyo, itu sekitar jam 01.00 WITA. Kemudian setelah itu berlanjut ke Jalan Abdullah Sirwa. Berapa banyak baliho yang dirusak atau caleg-caleg apa aja yang dirusak itu baliho? Untuk caleg yang dirusak atau baliho yang dirusak itu ada beberapa dengan caleg yang berbeda, dengan partai yang berbeda. Di mana baliho yang berdiri di lokasi kejadian tersebut itu hampir semuanya dirusak oleh pelaku. Kalau pelaku sendiri teridentifikasi ada berapa orang? Untuk saat sekarang ini, berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan anggota tim operasional kami di lapangan, pada saat peristiwa itu terjadi, pelaku itu berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor berluncingan dengan penampilan menutup muka dengan scrub atau masker, sehingga tidak terlihat. Bang, kalau untuk yang punya baliho sendiri bagaimana sikapnya setelah Sudah melapor atau apa sudah melapor atau bagaimana? Langkah kami adalah anggota kami berusaha mencari siapa pemilik baliho tersebut dan menemukan beberapa pemilik baliho dan memberikan konfirmasi betul terjadi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukang. Namun sampai saat sekarang ini belum ada konfirmasi kepada kami bahwa ada salah satu atau pihak korban yang melaporkan kejadian tersebut. Bang, ini memang belum ada laporan, tapi antisipasi kan ini kan juga pemilu bisa memancing provokasi juga kan. Antisipasi dari polisi sendiri bagaimana? Langkah kami adalah saya sendiri selaku Kanit Reskrim memerintahkan anggota unit lapangan kami untuk selalu melakukan patroli di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam kecil, jam-jam 1 ke atas malam, untuk mencegah terjadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kedamaian dan keamanan wilayah Polsek Panakukang. Ketika ini tidak dilaporkan, apakah tetap akan memburu pelaku atau seperti apa? Ada penyelidikan. Kami tetap melakukan penyelidikan dalam artian untuk mencegah terjadinya terulangnya peristiwa seperti ini. Itu akan saya lakukan dan hasilnya. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Kamis 12 Oktober 2023.
Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiona Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu jumpa lagi bersama saya, Fiorena Jeretno, dalam program Tribun Timur Update, edisi Kamis 12 Oktober 2023. Dan tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi terkini, termutakhir dari Kota Makassar, dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan episode kali ini kita akan bahas terkait baliho caleg calon legislatif di Makassar dirusak OTK. Beredar video aksi pengerusakan baliho bakal calon legislatif dan calon kepala daerah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Itu banyak ada pengerusakan. Video pengerusakan itu diketahui berlangsung di pertigaan Jalan Abdullah Dengsirua hingga Jalan Once Dengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Sangkala membenarkan adanya pengerusakan baliho tersebut. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Emba. Selamat sore, rekan Emba. Ya, sore, Vio. Baik, bisa mendengar suara saya dengan jelas di studio? Ya, bisa. Baik. Ya, baik. Ini sesuai prolog singkat yang Vio bacakan bahwa memang ada pengerusakan baliho di pertigaan Jalan Abdesir dan juga Ance Dongoyo. Lantas mungkin boleh disampaikan oleh rekan Emba, bagaimana sebenarnya tampilan baliho di lokasi saat ini? Ya, baik Vio dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa kondisi baliho dari bakal caleg ataupun bakal calon kepala daerah ini mengalami kerusakan yang cukup parah di pertigaan Jalan Ance Dengoyo, Jalan Abdullah Dengsirua. Pengerusakan ini diduga terjadi pada Minggu dini hari, di mana videonya beredar luas di media sosial, dan petugas kepolisian dari sektor Panakukang pun melakukan serangkaian penyelidikan, dimulai dengan mengamati video yang beredar, kemudian turun ke lokasi, mengambil ataupun menggali keterangan sejumlah saksi ihwal kejadian ini. Vio.
Iya, rekan Emba mungkin boleh dijelaskan lebih detail terkait baliho apa saja yang mengalami kerusakan. Mungkin tadi lebih jelasnya sudah disampaikan ada caleg dan juga mungkin para calon pemimpin daerah. Mungkin baliho lain selain kedua kategori ini ada baliho apa saja lagi? Ya, yang tampak di pertigaan Jalan Mencedengoyo dan Abdullah dan Sirwa ini adalah baliho caleg provinsi, caleg kota, dan baliho wali kota Makassar saat ini Dani Pomanto juga rusak. Ini yang terlihat di gambar saat ini di perempatan Haji Jalan Baji ATK ya, Cendrawasih. Nah, ini di lokasi berbeda. Jadi ada dua lokasi yang ada di dalam gambar ini. Ini di Jalan Encedengoyo, perempatan Abdullah Desirwa dan Jalan Baji ATK begitu. Beberapa titik pengerusakan begitu ya baliho, bukan hanya di pertigaan Jalan Abdullah Dengsirua dan juga Ancedengoyo, tapi juga sudah ada di Jalan Cendrawasih atau juga di perempatan Baji Minasa atau juga Baji ATK. Mungkin lokasi yang sudah dihimpun oleh rekan Emba, adakah titik-titik rawan lainnya yang mungkin sudah ada kerusakan baliho seperti ini? Ya, sejauh ini yang terdeteksi di dua titik jalan ini. Namun diduga beberapa titik jalan lainnya juga sama karena beberapa hari setelah kejadian ini juga beredar video ada kejadian serupa di sekitaran jalan yang mengarah ke kawasan Anjungan Pantai Losari. Namun ini belum terkonfirmasi oleh kepolisian, tapi untuk di Jalan Ancedengoyo dan Abdullah Desirwa ini sudah terkonfirmasi ke polisi dan polisi sementara melakukan penyelidikan. Baik, untuk itu kalau untuk konfirmasi dari kepolisian terkait pengerusakan baliho di pertigaan Abdesir atau Abdullah Dengsirua dan juga di Ancedengoyo, mungkin total ada berapa baliho yang sudah dirusaki? Ya, untuk di pertigaan Ancedengoyo Abdullah Dengsirua itu terpantau ada sekitar 5 baliho yang rusak, begitu, ada 5. Semuanya ini masih diselidiki polisi karena si pemilik dari baliho ini belum melaporkan secara resmi, begitu, ke aparat kepolisian. Namun Kanit Reskrim Polsek Panakukan itu Sangkala mengaku tetap akan melakukan penyelidikan terkait kasus pengerusakan ini karena dikhawatirkan dapat berefek pada tendensi politik yang meningkat begitu. Untuk itu mungkin yang telah dikonfirmasi oleh rekan Emba terkait total pelaku pengerusakan yang berlangsung di pertigaan Abdesir dan juga Ancedengoyo itu totalnya ada berapa pelaku? Identifikasi awal dari kepolisian menyebut pelakunya lebih dari 1 orang, diperkirakan ada sekitar 2 hingga 3 orang. Namun tidak terdapat rekaman CCTV pasti begitu kejadian ini merekam para pelaku. Hanya video amatir dari ponsel warga yang beredar, kemudian setelah dicek polisi dan kami juga mencek langsung ke lokasi, memang betul kondisi baliho di Jalan Ancedengoyo dan Abdullah Dengsirua ini kondisinya rusak parah. Baik, berarti dari video amatir yang beredar dan juga viral di media sosial ini ada beberapa warga, pastinya warga sekitar terkait pengerusakan ini. Mungkin yang disampaikan oleh warga sekitar terkait ciri-ciri pelaku seperti apa, rekan Emba? Ya, keterangan warga adalah ada salah satu warga di situ yang sedang berjualan, sempat saya hampiri begitu, mengaku pelaku ini mengenakan helm, ada juga yang memakai masker sehingga tidak terlihat jelas wajahnya oleh warga sekitar. Dan kejadiannya itu sekitar pukul 01 dini hari saat kondisi jalan sudah mulai terlihat sepi begitu. Jadi pelaku ini tidak menyerang salah satu baliho caleg tertentu saja. Hampir semua baliho yang terpasang di situ itu dirusaki oleh pelaku. Iya, berdasarkan informasi yang beredar, rekan Emba, kita butuh konfirmasi dan juga mungkin lebih detail apakah sudah dihimpun mengenai kabar yang beredar satu ini adalah ada yang mengatakan pelaku masih bersekolah. Apakah memang demikian informasi yang beredar ini sudah benar atau mungkin belum ada kepastian dari kepolisian?
Silakan. Untuk terkait status pelaku belum bisa dipastikan oleh kepolisian karena masih dalam pengejaran. Kasus ini masih diselidiki dan sejauh ini polisi belum mengamankan salah satu dari pelaku ataupun satu dari pelaku. Belum ada yang diamankan sejauh ini. Atau motif, berarti untuk penyebab atau motif pengerusakan tersebut belum ada tanggapan resmi ya, Ya. dari kepolisian? Betul, betul. Polisi belum bisa menyimpulkan Baik. motif ataupun alasan pelaku melakukan perusakan baliho dari caleg ataupun calon pemimpin daerah ini. Baik, berarti per hari ini rekan Emba, respon dari caleg mungkin pemilik baliho tersebut, apakah sudah ada informasi update terkait perbaikan atau pemasangan baliho kembali? Sempat ada sepintas video yang beredar di Instagram salah satu dari pemilik baliho ini. Salah satu caleg itu mengucapkan terima kasih ke polisi karena sudah melakukan penyelidikan dan berharap para pelaku ini dapat ditangkap begitu. Baik, ya kita konfirmasi salah satu kabar yang beredar juga bahwa Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan yaitu Nimatullah Rahim Bone menanggapi perusakan tersebut hanyalah hal biasa saja. Hal ini dikatakan oleh beliau bahwa perusakan baliho bagi saya katanya lucu-lucu saja. Apakah rekan Emba mengetahui informasi ini? Ya, informasinya sempat saya dengar juga melalui media sosial begitu. Dan inilah yang kemudian menjadikan kendala tersendiri kepolisian karena tidak ada laporan resmi begitu. Karena beberapa caleg juga beranggapan demikian. Namun karena bentuk antisipasi polisi jangan sampai ini menimbulkan tendensi politik yang tinggi sehingga polisi menyimpulkan ini tetap harus diselidiki begitu. Berarti untuk saat ini status dari kepolisian atau mungkin proses di kepolisian belum ada hingga nantinya para pemilik baliho atau caleg ini mungkin melaporkan secara resmi. Benar demikian rekan Emba? Iya, betul. Belum ada yang sejauh ini belum ada informasi bahwa pemilik dari baliho ini melaporkan secara resmi kasus itu. Baik, untuk itu kami menunggu informasi terbaru dari rekan Emba terkait kasus ini dan tentunya kami kembalikan rekan Emba untuk bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih rekan Emba. Siap. Salam dan sukses. Baik, Tribuners, kami juga akan menampilkan wawancara dan juga liputan bersama Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Panakukang, Ibtu Sangkala. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Saya konfirmasi bahwa betul itu terjadi. Kejadiannya adalah di wilayah kami di Kecamatan Panakukang, wilayah Polsek Panakukang, yaitu di Jalan Ancedengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan di Jalan Abdullah Deseruah. Untuk waktu kejadiannya itu hampir bersamaan. Pertama terjadi dulu di Jalan Ancedengoyo, itu sekitar jam 01.00 WITA. Kemudian setelah itu berlanjut ke Jalan Abdullah Deseruah. Berapa banyak baliho yang dirusak atau caleg-caleg apa aja yang dirusak itu baliho? Untuk caleg yang dirusak atau baliho yang dirusak itu ada beberapa dengan caleg yang berbeda, dengan partai yang berbeda, di mana baliho yang berdiri di lokasi kejadian tersebut itu hampir semuanya dirusak oleh pelaku. Kalau pelaku sendiri teridentifikasi ada berapa orang? Untuk saat sekarang ini, berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan anggota tim operasional kami di lapangan, pada saat peristiwa itu terjadi, pelaku itu berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor beruncingan dengan penampilan menutup muka dengan scarf atau masker, sehingga tidak terkilas terlihat. Kalau untuk yang punya baliho sendiri bagaimana sikapnya setelah Sudah melapor atau apa sudah melapor atau bagaimana? Langkah kami adalah anggota kami berusaha mencari siapa pemilik baliho tersebut dan menemukan beberapa pemilik baliho dan memberikan konfirmasi betul terjadi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukang. Namun sampai saat sekarang ini belum ada konfirmasi kepada kami bahwa ada salah satu atau pihak korban yang melaporkan kejadian tersebut. Bang, ini memang belum ada laporan, tapi antisipasi kan ini kan juga pemilu bisa memancing provokasi juga kan. Antisipasi dari polisi sendiri bagaimana? Langkah kami adalah saya sendiri selaku Kanit Reskrim memerintahkan anggota unit lapangan kami
untuk selalu melakukan patroli di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam kecil, jam-jam 1 ke atas malam, untuk mencegah terjadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kedamaian dan keamanan wilayah Polsek Panakukang. Ketika ini tidak dilaporkan, apakah tetap akan memburu pelaku atau seperti apa? Ada penyelidikan. Kami tetap melakukan penyelidikan dalam artian untuk mencegah terjadinya terulangnya peristiwa seperti ini. Itu akan saya lakukan. Dan hasilnya apapun nanti kita akan laporkan ke pimpinan. Seperti itu. Oke. Siap. Terima kasih Pak. Saya konfirmasi bahwa betul itu terjadi. Kejadiannya adalah di wilayah kami, di Kecamatan Panakukang, wilayah Polsek Panakukang, yaitu di Jalan Ance Dengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan di Jalan Abdullah Deseruah. Untuk waktu kejadiannya itu hampir bersamaan. Pertama terjadi dulu di Jalan Ance Dengoyo, itu sekitar jam 01.00 WITA. Kemudian setelah itu berlanjut ke Jalan Abdullah Deseruah. Berapa banyak baliho yang dirusak atau caleg-caleg apa aja yang dirusak itu baliho? Untuk caleg yang dirusak atau baliho yang dirusak itu ada beberapa dengan caleg yang berbeda, dengan partai yang berbeda, di mana baliho yang berdiri di lokasi kejadian tersebut itu hampir semuanya dirusak oleh pelaku. Kalau pelaku sendiri teridentifikasi ada berapa orang? Untuk saat sekarang ini, berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan anggota tim opsional kami di lapangan, pada saat peristiwa itu terjadi, pelaku itu berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor berluncingan dengan penampilan menutup muka dengan scrub atau masker, sehingga tidak terlihat. Kalau untuk yang punya baliho sendiri bagaimana sikapnya setelah Sudah melapor atau apa sudah melapor atau bagaimana? Langkah kami adalah anggota kami berusaha mencari siapa pemilik baliho tersebut dan menemukan beberapa pemilik baliho dan memberikan konfirmasi betul terjadi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukang. Namun sampai saat sekarang ini belum ada konfirmasi kepada kami bahwa ada salah satu atau pihak korban yang melaporkan kejadian tersebut. Bang, ini memang belum ada laporan, tapi antisipasi kan ini kan juga pemilu bisa memancing provokasi juga kan. Antisipasi dari polisi sendiri bagaimana? Langkah kami adalah saya sendiri selaku Kanireskrim memerintahkan anggota unit lapangan kami untuk selalu melakukan patroli di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam kecil, jam-jam 1 ke atas malam, untuk mencegah terjadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kedamaian dan keamanan wilayah Polsek Panakukang. Ketika ini tidak dilaporkan, apakah tetap akan memburu pelaku atau seperti apa? Ada penyelidikan. Kami tetap melakukan penyelidikan dalam artian untuk mencegah terjadinya terulangnya peristiwa seperti ini. Itu akan saya lakukan. Dan hasilnya apapun nanti kita akan laporkan ke pimpinan. Oke. Siap. Terima kasih Pak Kanit. Baik Tribuners, berikut ada cuplikan berita yang akan menampilkan terkait kasus ini. Bakal calon legislatif, balacek, dan calon kepala daerah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Video pengerusakan IPMU diketahui berlangsung di pertigaan Jalan Abdullah Daeng Sirua, Jalan Once Daeng Ngoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Sangkala membenarkan adanya pengerusakan baliho tersebut. Sangkala menjelaskan, aksi pengerusakan baliho di 2 lokasi tersebut berlangsung dini hari,
sekitar pukul 1 WITA. Adapun baliho yang dirusak itu disebut bervariasi, mulai dari baliho calon kepala daerah, Cakada, dan calon anggota legislatif, caleg, mulai dari caleg kabupaten kota hingga caleg DPR RI. Para pelaku pengrusakan kata sangkala berjumlah lebih dari 1 orang. Sangkala menuturkan, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan pihaknya, pelaku pengrusakan lebih dari 1 orang dan menggunakan topeng saat melakukan pengrusakan. Pihaknya pun mengaku sementara melakukan penyelidikan terhadap para pelaku. Meskipun hingga kini, pemilik baliho belum melaporkan kasus pengrusakan itu ke polisi. Ia pun mengimbau para pemilik baliho agar melaporkan kasus itu secara resmi. Saya konfirmasi bahwa betul itu terjadi. Kejadiannya adalah di wilayah kami, di Kecamatan Panakukang, wilayah Polsek Panakukang, yaitu di Jalan Ance Dengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan di Jalan Abdullah Deseruah. Untuk waktu kejadiannya itu hampir bersamaan. Pertama terjadi dulu di Jalan Ance Dengoyo, itu sekitar jam 01.00 WITA. Kemudian setelah itu berlanjut ke Jalan Abdullah Deseruah. Berapa banyak baliho yang dirusak atau caleg-caleg apa aja yang dirusak itu baliho? Untuk caleg yang dirusak atau baliho yang dirusak itu ada beberapa dengan caleg yang berbeda, dengan partai yang berbeda, di mana baliho yang berdiri di lokasi kejadian tersebut itu hampir semuanya dirusak oleh pelaku. Kalau pelaku sendiri teridentifikasi ada berapa orang? Untuk saat sekarang ini, berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan anggota tim operasional kami di lapangan, pada saat peristiwa itu terjadi, pelaku itu berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor berluncingan dengan penampilan menutup muka dengan scrub atau masker, sehingga tidak terkilas terlihat. Kalau untuk yang punya baliho sendiri bagaimana sikapnya setelah sudah melapor atau... Apa sudah melapor atau bagaimana? Langkah kami adalah anggota kami berusaha mencari siapa pemilik baliho tersebut dan menemukan beberapa pemilik baliho dan memberikan konfirmasi betul terjadi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukang. Namun sampai saat sekarang ini belum ada konfirmasi kepada kami bahwa ada salah satu atau pihak korban yang melaporkan kejadian tersebut. Bang, ini memang belum ada laporan, tapi antisipasi kan ini kan juga pemilu bisa memancing provokasi juga kan. Antisipasi dari polisi sendiri bagaimana? Langkah kami adalah saya sendiri selaku Kanireskrim memerintahkan anggota unit lapangan kami untuk selalu melakukan patroli di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam kecil, jam-jam 1 ke atas malam, untuk mencegah terjadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kedamaian dan keamanan wilayah Polsek Panakukang. Ketika ini tidak dilaporkan, apakah tetap akan memburu pelaku atau seperti apa? Ada penyelidikan? Kami tetap melakukan penyelidikan dalam artian untuk mencegah terjadinya terulangnya peristiwa seperti ini. Itu akan dilakukan dan hasilnya. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Kamis 12 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Firna Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu jumpa lagi bersama saya, Fiorena Jeretno, dalam program Tribun Timur Update, edisi Kamis 12 Oktober 2023. Dan tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi terkini, termutakhir dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Itu banyak ada pengrusakan. Video pengrusakan itu diketahui berlangsung di pertigaan Jalan Abdullah Dengsirua hingga Jalan Once Dengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Sangkala, membenarkan adanya pengrusakan baliho tersebut. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Emba. Selamat sore rekan Emba. Ya, sore Vio. Baik, bisa mendengar suara saya dengan jelas di studio? Ya, bisa. Baik. Ya, baik. Ini sesuai prolog singkat yang Vio bacakan bahwa memang ada pengrusakan baliho di pertigaan Jalan Abdesir dan juga Ance Dongoyo. Lantas mungkin boleh disampaikan oleh rekan Emba bagaimana sebenarnya tampilan baliho di lokasi saat ini? Ya, baik Vio dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa kondisi baliho dari bakal caleg ataupun bakal calon kepala daerah ini mengalami kerusakan yang cukup parah di pertigaan Jalan Ance Dengoyo, Jalan Abdullah Densirua. Pengerusakan ini diduga terjadi pada Minggu dini hari, di mana videonya beredar luas di media sosial, dan petugas kepolisian dari sektor Panakukang pun melakukan serangkaian penyelidikan, dimulai dengan mengamati video yang beredar, kemudian turun ke lokasi, mengambil ataupun menggali keterangan sejumlah saksi ihwal kejadian ini. Vio. Ya, rekan Emba mungkin boleh dijelaskan lebih detail terkait baliho apa saja yang mengalami kerusakan. Mungkin tadi lebih jelasnya sudah disampaikan ada caleg dan juga mungkin para calon pemimpin daerah. Mungkin baliho lain selain kedua kategori ini ada baliho apa saja lagi? Ya, yang tampak di pertigaan Jalan Mencedengoyo dan Abdullah Densirua ini adalah baliho caleg provinsi, caleg kota, dan baliho wali kota Makassar saat ini Dani Pomanto juga rusak. Ini yang terlihat di gambar saat ini di perempatan Haji Jalan Baji ATK ya, Cendrawasih. Nah, ini di lokasi berbeda. Jadi ada dua lokasi yang ada di dalam gambar ini. Ini di Jalan Encedengoyo, perempatan Abdullah Densirua, dan Jalan Baji ATK begitu. Beberapa titik pengrusakan begitu ya, baliho bukan hanya di pertigaan Jalan Abdullah Dengsirua dan juga Ance Dengoyo, tapi juga sudah ada di Jalan Cendrawasih atau juga di perempatan Baji Minasa atau juga Baji ATK. Mungkin lokasi yang sudah dihimpun oleh rekan Emba, adakah titik-titik rawan lainnya yang mungkin sudah ada kerusakan baliho seperti ini? Ya, sejauh ini yang terdeteksi di dua titik jalan ini. Namun diduga beberapa titik jalan lainnya juga sama, karena beberapa hari setelah kejadian ini juga beredar video ada kejadian serupa di sekitaran jalan yang mengarah ke kawasan Anjungan Pantai Losari. Namun ini belum terkonfirmasi oleh kepolisian, tapi untuk di Jalan Ance Dengoyo dan Abdullah Densirua ini sudah terkonfirmasi ke polisi dan polisi sementara melakukan penyelidikan. Baik, untuk itu kalau untuk konfirmasi dari kepolisian terkait pengerusakan baliho di pertigaan Abdesir atau Abdullah Dengsirua dan juga di Ance Dengoyo, mungkin total ada berapa baliho yang sudah dirusaki? Ya, untuk di pertigaan Ance Dengoyo Abdullah Dengsirua itu terpantau ada sekitar 5 baliho yang rusak, begitu, ada 5. Semuanya ini masih diselidiki polisi karena si pemilik dari baliho ini belum melaporkan secara resmi begitu ke aparat kepolisian. Namun Kanit Reskrim Polsek Panakukang itu Sangkala
mengaku tetap akan melakukan penyelidikan terkait kasus pengerusakan ini karena dikhawatirkan dapat berefek pada tendensi politik yang meningkat begitu. Untuk itu mungkin yang telah dikonfirmasi oleh rekan Emba terkait total pelaku pengerusakan yang berlangsung di pertigaan Abdesir dan juga Ancedengoyo tuh totalnya ada berapa pelaku? Identifikasi awal dari kepolisian menyebut pelakunya lebih dari 1 orang, diperkirakan ada sekitar 2 hingga 3 orang. Namun tidak terdapat rekaman CCTV pasti begitu kejadian ini merekam para pelaku. Hanya video amatir dari ponsel warga yang beredar, kemudian setelah dicek polisi dan kami juga mencek langsung ke lokasi, memang betul kondisi baliho di Jalan Ancedengoyo dan Adensirua ini kondisinya rusak parah. Baik, berarti dari video amatir yang beredar dan juga viral di media sosial ini ada beberapa warga, pastinya warga sekitar terkait pengerusakan ini. Mungkin yang disampaikan oleh warga sekitar terkait ciri-ciri pelaku seperti apa, rekan Emba? Ya, keterangan warga adalah ada salah satu warga di situ yang sedang berjualan, sempat saya hampiri begitu. Mengaku pelaku ini mengenakan helm, ada juga yang memakai masker sehingga tidak terlihat jelas wajahnya oleh warga sekitar. Dan kejadiannya itu sekitar pukul 01 dini hari saat kondisi jalan sudah mulai terlihat sepi begitu. Jadi pelaku ini tidak menyerang salah satu baliho caleg tertentu saja. Hampir semua baliho yang terpasang di situ itu dirusaki oleh pelaku. Iya, berdasarkan informasi yang beredar, rekan Emba, kita butuh konfirmasi dan juga mungkin lebih detail apakah sudah dihimpun mengenai kabar yang beredar satu ini adalah ada yang mengatakan pelaku masih bersekolah. Apakah memang demikian informasi yang beredar ini sudah benar atau mungkin belum ada kepastian dari kepolisian? Silakan. Untuk terkait status pelaku belum bisa dipastikan oleh kepolisian karena masih dalam pengejaran. Kasus ini masih diselidiki dan sejauh ini polisi belum mengamankan salah satu dari pelaku ataupun satu dari pelaku, belum ada yang diamankan sejauh ini. Atau motif, berarti untuk penyebab atau motif pengerusakan tersebut belum ada tanggapan resmi ya dari kepolisian? Betul. Polisi belum bisa menyimpulkan motif ataupun alasan pelaku melakukan pengerusakan baliho dari caleg ataupun calon pemimpin daerah ini. Baik, berarti per hari ini rekan Emba, respon dari caleg mungkin pemilik baliho tersebut, apakah sudah ada informasi update terkait perbaikan atau pemasangan baliho kembali? Sempat ada sepintas video yang beredar di Instagram, salah satu dari pemilik baliho ini, salah satu caleg itu mengucapkan terima kasih ke polisi karena sudah melakukan penyelidikan dan berharap para pelaku ini dapat ditangkap begitu. Baik, ya kita konfirmasi salah satu kabar yang beredar juga bahwa Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan yaitu Nimatullah Rahim Bone menanggapi perusakan tersebut hanyalah hal biasa saja. Hal ini dikatakan oleh beliau bahwa perusakan baliho bagi saya katanya lucu-lucu saja. Apakah rekan Emba mengetahui informasi ini? Ya, informasinya sempat saya dengar juga melalui media sosial begitu. Dan inilah yang kemudian menjadi kendala tersendiri kepolisian karena tidak ada laporan resmi begitu. Karena beberapa caleg juga beranggapan demikian. Namun karena bentuk antisipasi polisi jangan sampai ini menimbulkan tendensi politik yang tinggi sehingga polisi menyimpulkan ini tetap harus diselidiki begitu. Berarti untuk saat ini status dari kepolisian atau mungkin proses di kepolisian belum ada hingga nantinya para pemilik baliho atau caleg ini mungkin melaporkan secara resmi. Benar demikian rekan Emba? Iya, betul. Belum ada yang sejauh ini belum ada informasi bahwa pemilik dari baliho ini melaporkan secara resmi kasus itu. Baik, untuk itu kami menunggu informasi terbaru dari rekan Emba terkait kasus ini dan tentunya kami kembalikan rekan Emba untuk bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih rekan Emba. Salam dan sukses. Baik, Tribuners, kami juga akan menampilkan
wawancara dan juga liputan bersama Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Panakukang, Ibtu Sangkala. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Saya konfirmasi bahwa betul itu terjadi. Kejadiannya adalah di wilayah kami, di Kecamatan Panakukang, wilayah Polsek Panakukang, yaitu di Jalan Ancedengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan di Jalan Abdullah Desuruah. Untuk waktu kejadiannya itu hampir bersamaan. Pertama terjadi dulu di Jalan Ancedengoyo, itu sekitar jam 01.00 WITA. Kemudian setelah itu berlanjut ke Jalan Abdullah Desuruah. Berapa banyak baliho yang dirusak atau caleg-caleg apa aja yang dirusak itu baliho? Untuk caleg yang dirusak atau baliho yang dirusak itu ada beberapa dengan caleg yang berbeda, dengan partai yang berbeda, di mana baliho yang berdiri di lokasi kejadian tersebut itu hampir semuanya dirusak oleh pelaku. Kalau pelaku sendiri teridentifikasi ada berapa orang? Untuk saat sekarang ini, berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan anggota tim operasional kami di lapangan, pada saat peristiwa itu terjadi, pelaku itu berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor berluncingan dengan penampilan menutup muka dengan scrub atau masker, sehingga tidak terkilas terlihat. Kalau untuk yang punya baliho sendiri bagaimana sikapnya setelah Sudah melapor atau apa sudah melapor atau bagaimana? Langkah kami adalah anggota kami berusaha mencari siapa pemilik baliho tersebut dan menemukan beberapa pemilik baliho dan memberikan konfirmasi betul terjadi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukang. Namun sampai saat sekarang ini belum ada konfirmasi kepada kami bahwa ada salah satu atau pihak korban yang melaporkan kejadian tersebut. Bang, ini memang belum ada laporan, tapi antisipasi kan ini kan juga pemilu bisa memancing provokasi juga kan. Antisipasi dari polisi sendiri bagaimana? Langkah kami adalah saya sendiri selaku Kanireskrim memerintahkan anggota unit lapangan kami untuk selalu melakukan patroli di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam kecil, jam-jam 1 ke atas malam, untuk mencegah terjadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kedamaian dan keamanan wilayah Polsek Panakukang. Ketika ini tidak dilaporkan, apakah tetap akan memburu pelaku atau seperti apa? Ada penyelidikan. Kami tetap melakukan penyelidikan dalam artian untuk mencegah terjadinya terulangnya peristiwa seperti ini. Itu akan saya lakukan dan hasilnya apapun nanti kita akan laporkan ke pimpinan. Oke. Siap. Makasih. Saya konfirmasi bahwa betul itu terjadi. Kejadiannya adalah di wilayah kami, di Kecamatan Panakukang, wilayah Polsek Panakukang, yaitu di Jalan Ancedengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan di Jalan Abdullah Desuruah. Untuk waktu kejadiannya itu hampir bersamaan. Pertama terjadi dulu di Jalan Ancedengoyo, itu sekitar jam 01.00 WITA. Kemudian setelah itu berlanjut ke Jalan Abdullah Desuruah. Berapa banyak baliho yang dirusak atau caleg-caleg apa aja yang dirusak itu baliho? Untuk caleg yang dirusak atau baliho yang dirusak itu ada beberapa dengan caleg yang berbeda, dengan partai yang berbeda, di mana baliho yang berdiri di lokasi kejadian tersebut itu hampir semuanya dirusak oleh pelaku. Kalau pelaku sendiri teridentifikasi ada berapa orang? Untuk saat sekarang ini, berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan anggota tim operasional kami di lapangan, pada saat peristiwa itu terjadi, pelaku itu berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor berluncingan dengan penampilan menutup muka dengan scrub atau masker, sehingga tidak terkilas terlihat.
Bang, kalau untuk yang punya baliho sendiri bagaimana sikapnya setelah Apa sudah baliho? melapor atau Apa sudah melapor atau bagaimana? Langkah kami adalah anggota kami berusaha mencari siapa pemilik baliho tersebut dan menemukan beberapa pemilik baliho dan memberikan konfirmasi betul terjadi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukang. Namun sampai saat sekarang ini belum ada konfirmasi kepada kami bahwa ada salah satu atau pihak korban yang melaporkan kejadian tersebut. Bang, ini memang belum ada laporan, tapi antisipasi kan ini kan juga pemilu bisa memancing provokasi juga kan. Antisipasi dari polisi sendiri bagaimana? Langkah kami adalah saya sendiri selaku Kanit Reskrim memerintahkan anggota unit lapangan kami untuk selalu melakukan patroli di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam kecil, jam-jam 1 ke atas malam, untuk mencegah terjadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kedamaian dan keamanan wilayah Polsek Panakukang. Bang, ketika ini tidak dilaporkan, apakah tetap akan memburu pelaku atau seperti apa? Ada penyelidikan. Kami tetap melakukan penyelidikan dalam artian untuk mencegah terjadinya terulangnya peristiwa seperti ini. Itu yang kita lakukan. Dan hasilnya apapun nanti kita akan laporkan ke pimpinan. Oke. Terima kasih Pak Kanit. Baik Tribuners, berikut ada cuplikan berita yang akan menampilkan terkait kasus ini. Bakal calon legislatif, balacek, dan calon kepala daerah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Video pengrusakan IPMU diketahui berlangsung di pertigaan Jalan Abdullah Daeng Sirwa, Jalan Once Daeng Ngoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Sangkala membenarkan adanya pengrusakan baliho tersebut. Sangkala menjelaskan, aksi pengrusakan baliho di 2 lokasi tersebut berlangsung dini hari sekitar pukul 1 WITA. Adapun baliho yang dirusak itu disebut bervariasi, mulai dari baliho calon kepala daerah, Cakada, dan calon anggota legislatif, caleg, mulai dari caleg kabupaten kota hingga caleg DPR RI. Para pelaku pengrusakan, kata Sangkala, berjumlah lebih dari 1 orang. Sangkala menuturkan, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan pihaknya, pelaku pengrusakan lebih dari 1 orang dan menggunakan topeng saat melakukan pengrusakan. Pihaknya pun mengaku sementara melakukan penyelidikan terhadap para pelaku. Meskipun hingga kini, pemilik baliho belum melaporkan kasus pengrusakan itu ke polisi. Ia pun mengimbau para pemilik baliho agar melaporkan kasus itu secara resmi. Saya konfirmasi bahwa betul itu terjadi. Kejadiannya adalah di wilayah kami, di Kecamatan Panakukang, wilayah Polsek Panakukang, yaitu di Jalan Ance Dengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan di Jalan Abdullah Sirwa. Untuk waktu kejadiannya itu hampir bersamaan. Pertama terjadi dulu di Jalan Ance Dengoyo, itu sekitar jam 01.00 WITA. Kemudian setelah itu berlanjut ke Jalan Abdullah Sirwa. Berapa banyak baliho yang dirusak atau caleg-caleg apa aja yang dirusak itu baliho? Untuk caleg yang dirusak atau baliho yang dirusak itu ada beberapa. Ada beberapa dengan caleg yang berbeda, dengan partai yang berbeda. Di mana baliho yang berdiri di lokasi kejadian tersebut itu hampir semuanya dirusak oleh pelaku. Kalau pelaku sendiri teridentifikasi ada berapa orang? Untuk saat sekarang ini, berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan anggota tim opsional kami di lapangan, pada saat peristiwa itu terjadi, pelaku itu berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor berluncingan dengan penampilan menutup muka dengan scrub atau masker, sehingga tidak terlihat. Bang, kalau untuk yang punya baliho sendiri bagaimana sikapnya setelah Apa sudah melapor atau Apa sudah melapor atau bagaimana? Langkah kami adalah anggota kami berusaha mencari siapa pemilik baliho tersebut dan menemukan beberapa pemilik baliho dan memberikan konfirmasi betul terjadi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukang. Namun sampai saat sekarang ini belum ada konfirmasi kepada kami bahwa
ada salah satu atau pihak korban yang melaporkan kejadian tersebut. Bang, ini memang belum ada laporan, tapi antisipasi kan ini kan juga pemilu bisa memancing provokasi juga kan. Antisipasi dari polisi sendiri bagaimana? Langkah kami adalah saya sendiri selaku Kanireskrim memerintahkan anggota unit lapangan kami untuk selalu melakukan patroli di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam kecil, jam-jam 1 ke atas malam, untuk mencegah terjadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kedamaian dan keamanan wilayah Polsek Panakukang. Ketika ini tidak dilaporkan, apakah tetap akan memburu pelaku atau seperti apa? Ada penyelidikan. Kami tetap melakukan penyelidikan dalam artian untuk mencegah terjadinya terulangnya peristiwa seperti ini. Itu akan kita lakukan dan hasilnya. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Kamis 12 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiona Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu jumpa lagi bersama saya, Fiorena Jeretno, dalam program Tribun Timur Update, edisi Kamis 12 Oktober 2023. Dan tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi terkini, termutakhir dari Kota Makassar, dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan episode kali ini kita akan bahas terkait baliho caleg calon legislatif di Makassar dirusak OTK. Beredar video aksi pengerusakan baliho bakal calon legislatif dan calon kepala daerah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Itu banyak ada pengerusakan. Video pengerusakan itu diketahui berlangsung di pertigaan Jalan Abdullah Dengsirua hingga Jalan Once Dengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Sangkala membenarkan adanya pengerusakan baliho tersebut. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Emba. Selamat sore, rekan Emba. Ya, sore, Vio. Baik, bisa mendengar suara saya dengan jelas di studio? Ya, bisa. Baik.
Ya, baik. Ini sesuai prolog singkat yang Vio bacakan bahwa memang ada pengrusakan baliho di pertigaan Jalan Abdesir dan juga Ance Dongoyo. Lantas mungkin boleh disampaikan oleh rekan Emba, bagaimana sebenarnya tampilan baliho di lokasi saat ini? Ya, baik Vio dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa kondisi baliho dari bakal caleg ataupun bakal calon kepala daerah ini mengalami kerusakan yang cukup parah di pertigaan Jalan Ance Dengoyo, Jalan Abdullah dan Sirua. Pengerusakan ini diduga terjadi pada Minggu dini hari, di mana videonya beredar luas di media sosial, dan petugas kepolisian dari sektor Panakukan pun melakukan serangkaian penyelidikan, dimulai dengan mengamati video yang beredar, kemudian turun ke lokasi, mengambil ataupun menggali keterangan sejumlah saksi ihwal kejadian ini. Vio. Ya, rekan Emba mungkin boleh dijelaskan lebih detail terkait baliho apa saja yang mengalami kerusakan. Mungkin tadi lebih jelasnya sudah disampaikan ada caleg dan juga mungkin para calon pemimpin daerah. Mungkin baliho lain selain kedua kategori ini ada baliho apa saja lagi? Ya, yang tampak di pertigaan Jalan Mencedengoyo dan Abdullah dan Sirwa ini adalah baliho caleg provinsi, caleg kota, dan baliho wali kota Makassar saat ini, Dani Pomanto, juga rusak. Ini yang terlihat di gambar saat ini di perempatan Haji Jalan Baji ATK ya, Cendrawasih. Nah, ini di lokasi berbeda. Jadi ada dua lokasi yang ada di dalam gambar ini. Ini di Jalan Encedengoyo, perempatan Abdullah dan Sirwa, dan Jalan Baji ATK begitu. Beberapa titik pengrusakan begitu ya baliho, bukan hanya di pertigaan Jalan Abdullah Dengsirua dan juga Ance Dengoyo, tapi juga sudah ada di Jalan Cendrawasih atau juga di perempatan Baji Minasa atau juga Baji ATK. Mungkin lokasi yang sudah dihimpun oleh rekan Emba, adakah titik-titik rawan lainnya yang mungkin sudah ada kerusakan baliho seperti ini? Ya, sejauh ini yang terdeteksi di dua titik jalan ini. Namun diduga beberapa titik jalan lainnya juga sama, karena beberapa hari setelah kejadian ini juga beredar video ada kejadian serupa di sekitaran jalan yang mengarah ke kawasan Anjungan Pantai Losari. Namun ini belum terkonfirmasi oleh kepolisian, tapi untuk di Jalan Ance Dengoyo dan Abdullah Desirwa ini sudah terkonfirmasi ke polisi dan polisi sementara melakukan penyelidikan. Baik, untuk itu kalau untuk konfirmasi dari kepolisian terkait pengrusakan baliho di pertigaan Abdesir atau Abdullah Dengsirua dan juga di Ance Dengoyo, mungkin total ada berapa baliho yang sudah dirusaki? Ya, untuk di pertigaan Ance Dengoyo Abdullah Dengsirua itu terpantau ada sekitar 5 baliho yang rusak, begitu, ada 5. Semuanya ini masih diselidiki polisi karena si pemilik dari baliho ini belum melaporkan secara resmi begitu ke aparat kepolisian. Namun Kanit Reskrim Polsek Panakukan itu Sangkala mengaku tetap akan melakukan penyelidikan terkait kasus pengerusakan ini karena dikhawatirkan dapat berefek pada tendensi politik yang meningkat begitu. Untuk itu mungkin yang telah dikonfirmasi oleh rekan Emba terkait total pelaku pengerusakan yang berlangsung di pertigaan Abdesir dan juga Ance Dengoyo itu totalnya ada berapa pelaku? Identifikasi awal dari kepolisian menyebut pelakunya lebih dari 1 orang, diperkirakan ada sekitar 2 hingga 3 orang. Namun tidak terdapat rekaman CCTV pasti begitu kejadian ini merekam para pelaku. Hanya video amatir dari ponsel warga yang beredar, kemudian setelah dicek polisi dan kami juga mencek langsung ke lokasi, memang betul kondisi baliho di Jalan Ance Dengoyo dan Abdullah Desirwa ini kondisinya rusak parah.
Vio. Baik, berarti dari video amatir yang beredar dan juga viral di media sosial ini ada beberapa warga, pastinya warga sekitar terkait pengerusakan ini. Mungkin yang disampaikan oleh warga sekitar terkait ciri-ciri pelaku seperti apa, rekan Emba? Ya, keterangan warga adalah ada salah satu warga di situ yang sedang berjualan sempat saya hampiri begitu, mengaku pelaku ini mengenakan helm, ada juga yang memakai masker sehingga tidak terlihat jelas wajahnya oleh warga sekitar. Dan kejadiannya itu sekitar pukul 01 dini hari saat kondisi jalan sudah mulai terlihat sepi begitu. Jadi pelaku ini tidak menyerang salah satu baliho caleg tertentu saja. Hampir semua baliho yang terpasang di situ itu dirusaki oleh pelaku. Iya, berdasarkan informasi yang beredar, rekan Emba, kita butuh konfirmasi dan juga mungkin lebih detail apakah sudah dihimpun mengenai kabar yang beredar satu ini adalah ada yang mengatakan pelaku masih bersekolah. Apakah memang demikian informasi yang beredar ini sudah benar atau mungkin belum ada kepastian dari kepolisian? Silakan. Untuk terkait status pelaku belum bisa dipastikan oleh kepolisian karena masih dalam pengejaran. Kasus ini masih diselidiki dan sejauh ini polisi belum mengamankan salah satu dari pelaku ataupun satu dari pelaku, belum ada yang diamankan sejauh ini. Atau motif, berarti untuk penyebab atau motif pengerusakan tersebut belum ada tanggapan resmi ya dari kepolisian? Betul, betul. Polisi belum bisa menyimpulkan motif ataupun alasan pelaku melakukan perusakan baliho dari caleg ataupun calon pemimpin daerah ini. Baik, berarti per hari ini rekan Emba, respon dari caleg mungkin pemilik baliho tersebut, apakah sudah ada informasi update terkait perbaikan atau pemasangan baliho kembali? Sempat ada sepintas video yang beredar di Instagram salah satu dari pemilik baliho ini. Salah satu caleg itu mengucapkan terima kasih ke polisi karena sudah melakukan penyelidikan dan berharap para pelaku ini dapat ditangkap begitu. Baik, ya kita konfirmasi salah satu kabar yang beredar juga bahwa Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan yaitu Nimatullah Rahim Bone menanggapi perusakan tersebut hanyalah hal biasa saja. Hal ini dikatakan oleh beliau bahwa perusakan baliho bagi saya katanya lucu-lucu saja. Apakah rekan Emba mengetahui informasi ini? Ya, informasinya sempat saya dengar juga melalui media sosial begitu. Dan inilah yang kemudian menjadi kendala tersendiri kepolisian karena tidak ada laporan resmi begitu. Karena beberapa caleg juga beranggapan demikian. Namun karena bentuk antisipasi polisi jangan sampai ini menimbulkan tendensi politik yang tinggi sehingga polisi menyimpulkan ini tetap harus diselidiki begitu. Berarti untuk saat ini status dari kepolisian atau mungkin proses di kepolisian belum ada hingga nantinya para pemilik baliho atau caleg ini mungkin melaporkan secara resmi. Benar demikian rekan Emba? Iya, betul. Belum ada yang sejauh ini belum ada informasi bahwa pemilik dari baliho ini melaporkan secara resmi kasus itu. Baik, untuk itu kami menunggu informasi terbaru dari rekan Emba terkait kasus ini dan tentunya kami kembalikan rekan Emba untuk bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih rekan Emba. Ya. Salam dan sukses. Baik, Tribuners, kami juga akan menampilkan wawancara dan juga liputan bersama Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Panakukang, Ibtu Sangkala. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Saya konfirmasi bahwa betul itu terjadi. Kejadiannya adalah di wilayah kami di Kecamatan Panakukang, wilayah Polsek Panakukang, yaitu di Jalan Ance Dengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan di Jalan Abdullah Deseruah. Untuk waktu kejadiannya itu hampir bersamaan. Pertama terjadi dulu di Jalan Ance Dengoyo, itu sekitar jam 01.00 WITA. Kemudian setelah itu berlanjut ke Jalan Abdullah Deseruah. Berapa banyak baliho yang dirusak atau caleg-caleg apa aja yang dirusak itu baliho? Untuk caleg yang dirusak atau baliho yang dirusak itu ada beberapa dengan caleg yang berbeda, dengan partai yang berbeda, di mana baliho yang berdiri di lokasi kejadian tersebut itu hampir semuanya dirusak oleh pelaku.
Kalau pelaku sendiri teridentifikasi ada berapa orang? Untuk saat sekarang ini, berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan anggota tim operasional kami di lapangan, pada saat peristiwa itu terjadi, pelaku itu berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor berluncingan dengan penampilan menutup muka dengan scarf atau masker, sehingga tidak terlihat. Bang, kalau untuk yang punya baliho sendiri bagaimana sikapnya setelah Apa sudah baliho? melapor atau Apa sudah melapor atau bagaimana? Langkah kami adalah anggota kami berusaha mencari siapa pemilik baliho tersebut dan menemukan beberapa pemilik baliho dan memberikan konfirmasi betul terjadi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukang. Namun sampai saat sekarang ini belum ada konfirmasi kepada kami bahwa ada salah satu atau pihak korban yang melaporkan kejadian tersebut. Bang, ini memang belum ada laporan, tapi antisipasi kan ini kan juga pemilu bisa memancing provokasi juga kan. Antisipasi dari polisi sendiri bagaimana? Langkah kami adalah saya sendiri selaku Kanireskrim memerintahkan anggota unit lapangan kami untuk selalu melakukan patroli di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam kecil, jam-jam 1 ke atas malam, untuk mencegah terjadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kedamaian dan keamanan wilayah Polsek Panakukang. ketika ini tidak dilaporkan, apakah tetap akan memburu pelaku atau seperti apa? Ada penyelidikan. Kami tetap melakukan penyelidikan dalam artian untuk mencegah terjadinya terulangnya peristiwa seperti ini. Itu akan saya lakukan. Dan hasilnya apapun nanti kita akan laporkan ke pimpinan. Seperti itu. Oke. Siap. Makasih. Saya konfirmasi bahwa betul itu terjadi. Kejadiannya adalah di wilayah kami di Kecamatan Panakukang, wilayah Polsek Panakukang, yaitu di Jalan Ancedengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan di Jalan Abdullah Desuruah. Untuk waktu kejadiannya itu hampir bersamaan. Pertama terjadi dulu di Jalan Ancedengoyo, itu sekitar jam 01.00 WITA. Kemudian setelah itu berlanjut ke Jalan Abdullah Desuruah. Bang, berapa banyak baliho yang dirusak atau caleg-caleg apa aja yang dirusak itu baliho? Untuk caleg yang dirusak atau baliho yang dirusak itu ada beberapa dengan caleg yang berbeda, dengan partai yang berbeda, di mana baliho yang berdiri di lokasi kejadian tersebut itu hampir semuanya dirusak oleh pelaku. Kalau pelaku sendiri teridentifikasi ada berapa orang? Untuk saat sekarang ini, berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan anggota tim operasional kami di lapangan, pada saat peristiwa itu terjadi, pelaku itu berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor berluncingan dengan penampilan menutup muka dengan scarf atau masker, sehingga tidak terlihat. Bang, kalau untuk yang punya baliho sendiri bagaimana sikapnya setelah Apa sudah baliho? melapor atau Apa sudah melapor atau bagaimana? Langkah kami adalah anggota kami berusaha mencari siapa pemilik baliho tersebut dan menemukan beberapa pemilik baliho dan memberikan konfirmasi betul terjadi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukang. Namun sampai saat sekarang ini belum ada konfirmasi kepada kami bahwa ada salah satu atau pihak korban yang melaporkan kejadian tersebut. Bang, ini memang belum ada laporan, tapi antisipasi kan ini kan juga pemilu bisa memancing provokasi juga kan. Antisipasi dari polisi sendiri bagaimana? Langkah kami adalah saya sendiri selaku Kanireskrim memerintahkan anggota unit lapangan kami untuk selalu melakukan patroli di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam kecil, jam-jam 1 ke atas malam, untuk mencegah terjadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kedamaian dan keamanan wilayah Polsek Panakukang.
Ketika ini tidak dilaporkan, apakah tetap akan memburu pelaku atau seperti apa? Ada penyelidikan. Kami tetap melakukan penyelidikan dalam artian untuk mencegah terjadinya terulangnya peristiwa seperti ini. Itu akan saya lakukan. Dan hasilnya apapun nanti kita akan laporkan ke pimpinan. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Kanit. Baik Tribuners, berikut ada cuplikan berita yang akan menampilkan terkait kasus ini. Bakal calon legislatif, balacek, dan calon kepala daerah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Video pengrusakan ITMU diketahui berlangsung di pertigaan Jalan Abdullah Daeng Sirwa, Jalan Once Daeng Ngoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Sangkala membenarkan adanya pengrusakan baliho tersebut. Sangkala menjelaskan, aksi pengrusakan baliho di dua lokasi tersebut berlangsung dini hari, sekitar pukul 1 WITA. Adapun baliho yang dirusak itu disebut bervariasi, mulai dari baliho calon kepala daerah, Cakada, dan calon anggota legislatif, caleg, mulai dari caleg kabupaten kota hingga caleg DPR RI. Para pelaku pengrusakan, kata Sangkala, berjumlah lebih dari 1 orang. Sangkala menuturkan, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan pihaknya, pelaku pengrusakan lebih dari 1 orang dan menggunakan topeng saat melakukan pengrusakan. Pihaknya pun mengaku sementara melakukan penyelidikan terhadap para pelaku. Meskipun hingga kini, pemilik baliho belum melaporkan kasus pengrusakan itu ke polisi. Ia pun mengimbau para pemilik baliho agar melaporkan kasus itu secara resmi. Saya konfirmasi bahwa betul itu terjadi. Kejadiannya adalah di wilayah kami, di Kecamatan Panakukang, wilayah Polsek Panakukang, yaitu di Jalan Ance Dengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan di Jalan Abdullah Sirwa. Untuk waktu kejadiannya itu hampir bersamaan. Pertama terjadi dulu di Jalan Ance Dengoyo, itu sekitar jam 01.00 WITA. Kemudian setelah itu berlanjut ke Jalan Abdullah Sirwa. Berapa banyak baliho yang dirusak atau caleg-caleg apa aja yang dirusak itu baliho? Untuk caleg yang dirusak atau baliho yang dirusak itu ada beberapa. Ada beberapa dengan caleg yang berbeda, dengan partai yang berbeda. Di mana baliho yang berdiri di lokasi kejadian tersebut itu hampir semuanya dirusak oleh pelaku. Kalau pelaku sendiri teridentifikasi ada berapa orang? Untuk saat sekarang ini, berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan anggota tim opsional kami di lapangan, pada saat peristiwa itu terjadi, pelaku itu berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor beruncingan dengan penampilan menutup muka dengan scrub atau masker, sehingga tidak terlihat. Kalau untuk yang punya baliho sendiri bagaimana sikapnya setelah sudah melapor atau apa sudah melapor atau bagaimana? Langkah kami adalah anggota kami berusaha mencari siapa pemilik baliho tersebut dan menemukan beberapa pemilik baliho dan memberikan konfirmasi betul terjadi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukang. Namun sampai saat sekarang ini belum ada konfirmasi kepada kami bahwa ada salah satu atau pihak korban yang melaporkan kejadian tersebut. Bang, ini memang belum ada laporan, tapi antisipasi kan ini kan juga pemilu bisa memancing provokasi juga kan. Antisipasi dari polisi sendiri bagaimana? Langkah kami adalah saya sendiri selaku Kanit Reskrim memerintahkan anggota unit lapangan kami untuk selalu melakukan patroli di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam kecil, jam-jam 1 ke atas malam, untuk mencegah terjadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kedamaian dan keamanan wilayah Polsek Panakukang. Ketika ini tidak dilaporkan, apakah tetap akan memburu pelaku atau seperti apa? Ada penyelidikan. Kami tetap melakukan penyelidikan dalam artian untuk mencegah terjadinya terulangnya peristiwa seperti ini. Itu akan saya lakukan dan hasilnya. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Kamis 12 Oktober 2023.
Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiona Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu jumpa lagi bersama saya, Fiorena Jeretno, dalam program Tribun Timur Update, edisi Kamis 12 Oktober 2023. Dan tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi terkini, termutakhir dari Kota Makassar, dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan episode kali ini kita akan bahas terkait baliho caleg calon legislatif di Makassar dirusak OTK. Beredar video aksi pengrusakan baliho bakal calon legislatif dan calon kepala daerah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Itu banyak ada pengrusakan. Video pengrusakan itu diketahui berlangsung di pertigaan Jalan Abdullah Dengsirua hingga Jalan Once Dengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Sangkala membenarkan adanya pengrusakan baliho tersebut. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Emba. Selamat sore, rekan Emba. Ya, sore, Vio. Baik, bisa mendengar suara saya dengan jelas di studio? Ya, bisa. Baik. Ya, baik. Ini sesuai prolog singkat yang Vio bacakan bahwa memang ada pengrusakan baliho di pertigaan Jalan Abdesir dan juga Ance Dongoyo. Lantas mungkin boleh disampaikan oleh rekan Emba, bagaimana sebenarnya tampilan baliho di lokasi saat ini? Ya, baik Vio dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa kondisi baliho dari bakal caleg ataupun bakal calon kepala daerah ini mengalami kerusakan yang cukup parah di pertigaan Jalan Ance Dengoyo, Jalan Abdullah Dengsirua. Pengerusakan ini diduga terjadi pada Minggu dini hari, di mana videonya beredar luas di media sosial, dan petugas kepolisian dari sektor Panakukang pun melakukan serangkaian penyelidikan, dimulai dengan mengamati video yang beredar, kemudian turun ke lokasi, mengambil ataupun menggali keterangan sejumlah saksi ihwal kejadian ini. Vio.
Iya, rekan Emba mungkin boleh dijelaskan lebih detail terkait baliho apa saja yang mengalami kerusakan. Mungkin tadi lebih jelasnya sudah disampaikan ada caleg dan juga mungkin para calon pemimpin daerah. Mungkin baliho lain selain kedua kategori ini ada baliho apa saja lagi? Ya, yang tampak di pertigaan Jalan Mencedengoyo dan Abdullah dan Sirwa ini adalah baliho caleg provinsi, caleg kota, dan baliho wali kota Makassar saat ini Dani Pomanto juga rusak. Ini yang terlihat di gambar saat ini di perempatan Haji Jalan Baji ATK ya, Cendrawasih. Nah, ini di lokasi berbeda. Jadi ada dua lokasi yang ada di dalam gambar ini. Ini di Jalan Encedengoyo, perempatan Abdullah bin Sirwa dan Jalan Baji ATK begitu. Beberapa titik pengerusakan begitu ya, baliho bukan hanya di pertigaan Jalan Abdullah Dengsirua dan juga Ancedengoyo, tapi juga sudah ada di Jalan Cendrawasih atau juga di perempatan Baji Minasa atau juga Baji ATK. Mungkin lokasi yang sudah dihimpun oleh rekan Emba, adakah titik-titik rawan lainnya yang mungkin sudah ada kerusakan baliho seperti ini? Ya, sejauh ini yang terdeteksi di dua titik jalan ini. Namun diduga beberapa titik jalan lainnya juga sama karena beberapa hari setelah kejadian ini juga beredar video ada kejadian serupa di sekitaran jalan yang mengarah ke kawasan Anjungan Pantai Losari. Namun ini belum terkonfirmasi oleh kepolisian, tapi untuk di Jalan Ancedengoyo dan Abdullah Desirwa ini sudah terkonfirmasi ke polisi dan polisi sementara melakukan penyelidikan. Baik, untuk itu kalau untuk konfirmasi dari kepolisian terkait pengerusakan baliho di pertigaan Abdesir atau Abdullah Dengsirua dan juga di Ancedengoyo, mungkin total ada berapa baliho yang sudah dirusaki? Ya, untuk di pertigaan Ancedengoyo Abdullah Dengsirua itu terpantau ada sekitar 5 baliho yang rusak, begitu, ada 5. Semuanya ini masih diselidiki polisi karena si pemilik dari baliho ini belum melaporkan secara resmi, begitu, ke aparat kepolisian. Namun Kanit Reskrim Polsek Panakukang itu Sangkala mengaku tetap akan melakukan penyelidikan terkait kasus pengerusakan ini karena dikhawatirkan dapat berefek pada tendensi politik yang meningkat begitu. Untuk itu mungkin yang telah dikonfirmasi oleh rekan Emba terkait total pelaku pengerusakan yang berlangsung di pertigaan Abdesir dan juga Ancedengoyo itu totalnya ada berapa pelaku? Identifikasi awal dari kepolisian menyebut pelakunya lebih dari 1 orang, diperkirakan ada sekitar 2 hingga 3 orang. Namun tidak terdapat rekaman CCTV pasti begitu kejadian ini merekam para pelaku. Hanya video amatir dari ponsel warga yang beredar, kemudian setelah dicek polisi dan kami juga mencek langsung ke lokasi, memang betul kondisi baliho di Jalan Ancedengoyo dan Abdullah Dengsirua ini kondisinya rusak parah. Baik, berarti dari video amatir yang beredar dan juga viral di media sosial ini ada beberapa warga, pastinya warga sekitar terkait pengerusakan ini. Mungkin yang disampaikan oleh warga sekitar terkait ciri-ciri pelaku seperti apa, rekan Emba? Ya, keterangan warga adalah ada salah satu warga di situ yang sedang berjualan sempat saya hampiri begitu, mengaku pelaku ini mengenakan helm, ada juga yang memakai masker sehingga tidak terlihat jelas wajahnya oleh warga sekitar. Dan kejadiannya itu sekitar pukul 01 dini hari saat kondisi jalan sudah mulai terlihat sepi begitu. Jadi pelaku ini tidak menyerang salah satu baliho caleg tertentu saja. Hampir semua baliho yang terpasang di situ itu dirusaki oleh pelaku. Iya, berdasarkan informasi yang beredar, rekan Emba, kita butuh konfirmasi dan juga mungkin lebih detail apakah sudah dihimpun mengenai kabar yang beredar satu ini adalah ada yang mengatakan pelaku masih bersekolah. Apakah memang demikian informasi yang beredar ini sudah benar atau mungkin belum ada kepastian dari kepolisian?
Silakan. Untuk terkait status pelaku belum bisa dipastikan oleh kepolisian karena masih dalam pengejaran. Kasus ini masih diselidiki dan sejauh ini polisi belum mengamankan salah satu dari pelaku ataupun satu dari pelaku. Belum ada yang diamankan sejauh ini. Atau motif, berarti untuk penyebab atau motif pengerusakan tersebut belum ada tanggapan resmi ya, Ya. dari kepolisian? Betul, betul. Polisi belum bisa menyimpulkan Baik. motif ataupun alasan pelaku melakukan perusakan baliho dari caleg ataupun calon pemimpin daerah ini. Baik, berarti per hari ini rekan Emba, respon dari caleg mungkin pemilik baliho tersebut, apakah sudah ada informasi update terkait perbaikan atau pemasangan baliho kembali? Sempat ada sepintas video yang beredar di Instagram salah satu dari pemilik baliho ini. Salah satu caleg itu mengucapkan terima kasih ke polisi karena sudah melakukan penyelidikan dan berharap para pelaku ini dapat ditangkap begitu. Baik, ya kita konfirmasi salah satu kabar yang beredar juga bahwa Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan yaitu Nimatullah Rahim Bone menanggapi perusakan tersebut hanyalah hal biasa saja. Hal ini dikatakan oleh beliau bahwa perusakan baliho bagi saya katanya lucu-lucu saja. Apakah rekan Emba mengetahui informasi ini? Ya, informasinya sempat saya dengar juga melalui media sosial begitu. Dan inilah yang kemudian menjadi kendala tersendiri kepolisian karena tidak ada laporan resmi begitu. Karena beberapa caleg juga beranggapan demikian. Namun karena bentuk antisipasi polisi jangan sampai ini menimbulkan tendensi politik yang tinggi, sehingga polisi menyimpulkan ini tetap harus diselidiki begitu. Berarti untuk saat ini status dari kepolisian atau mungkin proses di kepolisian belum ada hingga nantinya para pemilik baliho atau caleg ini mungkin melaporkan secara resmi. Benar demikian rekan Emba? Iya, betul. Belum ada yang sejauh ini belum ada informasi bahwa pemilik dari baliho ini melaporkan secara resmi kasus itu. Baik, untuk itu kami menunggu informasi terbaru dari rekan Emba terkait kasus ini dan tentunya kami kembalikan rekan Emba untuk bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih rekan Emba. Siap. Salam dan sukses. Baik, Tribuners, kami juga akan menampilkan wawancara dan juga liputan bersama Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Panakukang, Ibtu Sangkala. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Saya konfirmasi bahwa betul itu terjadi. Kejadiannya adalah di wilayah kami di Kecamatan Panakukang, wilayah Polsek Panakukang, yaitu di Jalan Ancedengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan di Jalan Abdullah Deseruah. Untuk waktu kejadiannya itu hampir bersamaan. Pertama terjadi dulu di Jalan Ancedengoyo, yaitu sekitar jam 01.00 WITA. Kemudian setelah itu berlanjut ke Jalan Abdullah Deseruah. Berapa banyak baliho yang dirusak atau caleg-caleg apa aja yang dirusak itu baliho? Untuk caleg yang dirusak atau baliho yang dirusak itu ada beberapa dengan caleg yang berbeda, dengan partai yang berbeda, di mana baliho yang berdiri di lokasi kejadian tersebut itu hampir semuanya dirusak oleh pelaku. Kalau pelaku sendiri teridentifikasi ada berapa orang? Untuk saat sekarang ini, berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan anggota tim opsional kami di lapangan, pada saat peristiwa itu terjadi, pelaku itu berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor beruncingan dengan penampilan menutup muka dengan scrub atau masker, sehingga tidak terlihat. Kalau untuk yang punya baliho sendiri bagaimana sikapnya setelah Sudah baliho? melapor atau Apa sudah melapor atau bagaimana? Langkah kami adalah anggota kami berusaha mencari siapa pemilik baliho tersebut dan menemukan beberapa pemilik baliho dan memberikan konfirmasi betul terjadi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukang. Namun sampai saat sekarang ini belum ada konfirmasi kepada kami bahwa ada salah satu atau pihak korban yang melaporkan kejadian tersebut. Bang, ini memang belum ada laporan, tapi antisipasi kan ini kan juga pemilu bisa memancing provokasi juga kan. Antisipasi dari polisi sendiri bagaimana? Langkah kami adalah saya sendiri selaku Kanit Reskrim memerintahkan anggota unit lapangan kami
untuk selalu melakukan patroli di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam kecil, jam-jam 1 ke atas malam, untuk mencegah terjadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kedamaian dan keamanan wilayah Polsek Panakukang. Ketika ini tidak dilaporkan, apakah tetap akan memburu pelaku atau seperti apa? Ada penyelidikan. Kami tetap melakukan penyelidikan dalam artian untuk mencegah terjadinya terulangnya peristiwa seperti ini. Itu akan saya lakukan. Dan hasilnya apapun nanti kita akan laporkan ke pimpinan. Seperti itu. Oke. Siap. Terima kasih Pak. Saya konfirmasi bahwa betul itu terjadi. Kejadiannya adalah di wilayah kami, di Kecamatan Panakukang, wilayah Polsek Panakukang, yaitu di Jalan Ance Dengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan di Jalan Abdullah Deseruah. Untuk waktu kejadiannya itu hampir bersamaan. Pertama terjadi dulu di Jalan Ance Dengoyo, itu sekitar jam 01.00 WITA. Kemudian setelah itu berlanjut ke Jalan Abdullah Deseruah. Berapa banyak baliho yang dirusak atau caleg-caleg apa aja yang dirusak itu baliho? Untuk caleg yang dirusak atau baliho yang dirusak itu ada beberapa dengan caleg yang berbeda, dengan partai yang berbeda, di mana baliho yang berdiri di lokasi kejadian tersebut itu hampir semuanya dirusak oleh pelaku. Kalau pelaku sendiri teridentifikasi ada berapa orang? Untuk saat sekarang ini, berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan anggota tim operasional kami di lapangan, pada saat peristiwa itu terjadi, pelaku itu berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor berluncingan dengan penampilan menutup muka dengan scrub atau masker, sehingga tidak terkilas terlihat. Kalau untuk yang punya baliho sendiri bagaimana sikapnya setelah Sudah melapor atau sudah melapor atau bagaimana? Langkah kami adalah anggota kami berusaha mencari siapa pemilik baliho tersebut dan menemukan beberapa pemilik baliho dan memberikan konfirmasi betul terjadi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukang. Namun sampai saat sekarang ini belum ada konfirmasi kepada kami bahwa ada salah satu atau pihak korban yang melaporkan kejadian tersebut. Bang, ini memang belum ada laporan, tapi antisipasi kan ini kan juga pemilu bisa memancing provokasi juga kan. Antisipasi dari polisi sendiri bagaimana? Langkah kami adalah saya sendiri selaku Kanireskrim memerintahkan anggota unit lapangan kami untuk selalu melakukan patroli di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam kecil, jam-jam 1 ke atas malam, untuk mencegah terjadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kedamaian dan keamanan wilayah Polsek Panakukang. Ketika ini tidak dilaporkan, apakah tetap akan memburu pelaku atau seperti apa? Ada penyelidikan. Kami tetap melakukan penyelidikan dalam artian untuk mencegah terjadinya terulangnya peristiwa seperti ini. Itu akan saya lakukan. Dan hasilnya apapun nanti kita akan laporkan ke pimpinan. Seperti itu. Oke. Siap. Terima kasih Pak Kanit. Baik Tribuners, berikut ada cuplikan berita yang akan menampilkan terkait kasus ini. Bakal calon legislatif, balacek, dan calon kepala daerah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Video pengerusakan ITMU diketahui berlangsung di pertigaan Jalan Abdullah Daeng Sirua, Jalan Once Daeng Ngoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Sangkala membenarkan adanya pengerusakan baliho tersebut. Sangkala menjelaskan, aksi pengerusakan baliho di 2 lokasi tersebut berlangsung dini hari,
sekitar pukul 1 WITA. Adapun baliho yang dirusak itu disebut bervariasi, mulai dari baliho calon kepala daerah, cakada, dan calon anggota legislatif, caleg, mulai dari caleg kabupaten kota hingga caleg DPR RI. Para pelaku pengrusakan kata sangkala berjumlah lebih dari 1 orang. Sangkala menuturkan, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan pihaknya, pelaku pengrusakan lebih dari 1 orang dan menggunakan topeng saat melakukan pengrusakan. Pihaknya pun mengaku sementara melakukan penyelidikan terhadap para pelaku. Meskipun hingga kini, pemilik baliho belum melaporkan kasus pengrusakan itu ke polisi. Ia pun mengimbau para pemilik baliho agar melaporkan kasus itu secara resmi. Saya konfirmasi bahwa betul itu terjadi. Kejadiannya adalah di wilayah kami, di Kecamatan Panakukang, wilayah Polsek Panakukang, yaitu di Jalan Ance Dengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan di Jalan Abdullah Desuruah. Untuk waktu kejadiannya itu hampir bersamaan. Pertama terjadi dulu di Jalan Ance Dengoyo, itu sekitar jam 01.00 WITA. Kemudian setelah itu berlanjut ke Jalan Abdullah Desuruah. Berapa banyak baliho yang dirusak atau caleg-caleg apa aja yang dirusak itu baliho? Untuk caleg yang dirusak atau baliho yang dirusak itu ada beberapa dengan caleg yang berbeda, dengan partai yang berbeda, di mana baliho yang berdiri di lokasi kejadian tersebut itu hampir semuanya dirusak oleh pelaku. Kalau pelaku sendiri teridentifikasi ada berapa orang? Untuk saat sekarang ini, berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan anggota tim operasional kami di lapangan, pada saat peristiwa itu terjadi, pelaku itu berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor berluncingan dengan penampilan menutup muka dengan scrub atau masker, sehingga tidak terkilas terlihat. Kalau untuk yang punya baliho sendiri bagaimana sikapnya setelah Sudah melapor atau... Apa sudah melapor atau bagaimana? Langkah kami adalah anggota kami berusaha mencari siapa pemilik baliho tersebut dan menemukan beberapa pemilik baliho dan memberikan konfirmasi betul terjadi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukang. Namun sampai saat sekarang ini belum ada konfirmasi kepada kami bahwa ada salah satu atau pihak korban yang melaporkan kejadian tersebut. Bang, ini memang belum ada laporan, tapi antisipasi kan ini kan juga pemilu bisa memancing provokasi juga kan. Antisipasi dari polisi sendiri bagaimana? Langkah kami adalah, saya sendiri selaku Kanireskrim memerintahkan anggota unit lapangan kami untuk selalu melakukan patroli di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam kecil, jam-jam 1 ke atas malam, untuk mencegah terjadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kedamaian dan keamanan wilayah Polsek Panakukang. Ketika ini tidak dilaporkan, apakah tetap akan memburu pelaku atau seperti apa? Ada penyelidikan? Kami tetap melakukan penyelidikan dalam artian untuk mencegah terjadinya terulangnya peristiwa seperti ini. Itu harus dilakukan dan hasilnya. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Kamis 12 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiona Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu jumpa lagi bersama saya, Fiorena Jeretno, dalam program Tribun Timur Update, edisi Kamis 12 Oktober 2023. Dan tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi terkini, termutakhir dari Kota Makassar, dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan episode kali ini kita akan bahas terkait baliho caleg calon legislatif di Makassar dirusak OTK. Beredar video aksi pengerusakan baliho bakal calon legislatif dan calon kepala daerah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Itu banyak ada pengerusakan. Video pengerusakan itu diketahui berlangsung di pertigaan Jalan Abdullah Dengsirua hingga Jalan Once Dengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Sangkala membenarkan adanya pengerusakan baliho tersebut. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Emba. Selamat sore, rekan Emba. Ya, sore, Vio. Baik, bisa mendengar suara saya dengan jelas di studio? Ya, bisa. Baik. Ya, baik. Ini sesuai prolog singkat yang Vio bacakan bahwa memang ada pengerusakan baliho di pertigaan Jalan Abdesir dan juga Ance Dongoyo. Lantas mungkin boleh disampaikan oleh rekan Emba, bagaimana sebenarnya tampilan baliho di lokasi saat ini? Ya, baik Vio dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa kondisi baliho dari bakal caleg ataupun bakal calon kepala daerah ini mengalami kerusakan yang cukup parah di pertigaan Jalan Ance Dengoyo, Jalan Abdullah Dengsirua. Pengerusakan ini diduga terjadi pada Minggu dini hari, di mana videonya beredar luas di media sosial, dan petugas kepolisian dari sektor Panakukang pun melakukan serangkaian penyelidikan, dimulai dengan mengamati video yang beredar, kemudian turun ke lokasi, mengambil ataupun menggali keterangan sejumlah saksi ihwal kejadian ini. Vio. Ya, rekan Emba mungkin boleh dijelaskan lebih detail terkait baliho apa saja yang mengalami kerusakan. Mungkin tadi lebih jelasnya sudah disampaikan ada caleg dan juga mungkin para calon pemimpin daerah. Mungkin baliho lain selain kedua kategori ini ada baliho apa saja lagi? Ya, yang tampak di pertigaan Jalan Ance Dengoyo dan Abdullah Dengsirua ini adalah baliho caleg provinsi, caleg kota, dan baliho wali kota Makassar saat ini, Dani Pomanto, juga rusak. Ini yang terlihat di gambar saat ini di perempatan Haji Jalan Baji ATK ya, Cendrawasih. Nah, ini di lokasi berbeda. Jadi ada dua lokasi yang ada di dalam gambar ini. Ini di Jalan Ence Dengoyo, perempatan Abdullah Dengsirua, dan Jalan Baji ATK begitu. Beberapa titik pengerusakan begitu ya, baliho bukan hanya di pertigaan Jalan Abdullah Dengsirua dan juga Ance Dengoyo, tapi juga sudah ada di Jalan Cendrawasih atau juga di perempatan Baji Minasa atau juga Baji ATK. Mungkin lokasi yang sudah dihimpun oleh rekan Emba, adakah titik-titik rawan lainnya yang mungkin sudah ada kerusakan baliho seperti ini? Ya, sejauh ini yang terdeteksi di dua titik jalan ini. Namun diduga beberapa titik jalan lainnya juga sama, karena beberapa hari setelah kejadian ini juga beredar video ada kejadian serupa di sekitaran jalan yang mengarah ke kawasan Anjungan Pantai Losari. Namun ini belum terkonfirmasi oleh kepolisian, tapi untuk di Jalan Ance Dengoyo dan Abdullah Dengsirua ini sudah terkonfirmasi ke polisi, dan polisi sementara melakukan penyelidikan. Baik, untuk itu kalau untuk konfirmasi dari kepolisian terkait pengerusakan baliho di pertigaan Abdesir atau Abdullah Dengsirua dan juga di Ance Dengoyo, mungkin total ada berapa baliho yang sudah dirusaki? Ya, untuk di pertigaan Ance Dengoyo Abdullah Dengsirua
itu terpantau ada sekitar 5 baliho yang rusak, begitu, ada 5. Semuanya ini masih diselidiki polisi karena si pemilik dari baliho ini belum melaporkan secara resmi, begitu, ke aparat kepolisian. Namun Kanit Reskrim Polsek Panakukang itu Sangkala mengaku tetap akan melakukan penyelidikan terkait kasus pengerusakan ini karena dikhawatirkan dapat berefek pada tendensi politik yang meningkat, begitu. Untuk itu mungkin yang telah dikonfirmasi oleh rekan Emba terkait total pelaku pengerusakan yang berlangsung di pertigaan Abdesir dan juga Ancedengoyo tuh totalnya ada berapa pelaku? Identifikasi awal dari kepolisian menyebut pelakunya lebih dari 1 orang, diperkirakan ada sekitar 2 hingga 3 orang. Namun tidak terdapat rekaman CCTV pasti, begitu, kejadian ini merekam para pelaku. Hanya video amatir dari ponsel warga yang beredar, kemudian setelah dicek polisi dan kami juga mencek langsung ke lokasi, memang betul kondisi baliho di Jalan Ancedengoyo dan Adensirua ini kondisinya rusak parah. Baik, berarti dari video amatir yang beredar dan juga viral di media sosial ini ada beberapa warga, pastinya warga sekitar terkait pengerusakan ini. Mungkin yang disampaikan oleh warga sekitar terkait ciri-ciri pelaku seperti apa, rekan Emba? Ya, keterangan warga adalah ada salah satu warga di situ yang sedang berjualan, sempat saya hampiri, begitu, mengaku pelaku ini mengenakan helm, ada juga yang memakai masker sehingga tidak terlihat jelas wajahnya oleh warga sekitar. Dan kejadiannya itu sekitar pukul 01 dini hari saat kondisi jalan sudah mulai terlihat sepi, begitu. Jadi pelaku ini tidak menyerang salah satu baliho caleg tertentu saja. Hampir semua baliho yang terpasang di situ itu dirusaki oleh pelaku. Iya, berdasarkan informasi yang beredar, rekan Emba, kita butuh konfirmasi dan juga mungkin lebih detail apakah sudah dihimpun mengenai kabar yang beredar satu ini adalah ada yang mengatakan pelaku masih bersekolah. Apakah memang demikian informasi yang beredar ini sudah benar atau mungkin belum ada kepastian dari kepolisian? Silakan. Untuk terkait status pelaku belum bisa dipastikan oleh kepolisian karena masih dalam pengejaran. Kasus ini masih diselidiki dan sejauh ini polisi belum mengamankan salah satu dari pelaku ataupun satu dari pelaku, belum ada yang diamankan sejauh ini. Atau motif, berarti untuk penyebab atau motif pengerusakan tersebut belum ada tanggapan resmi ya dari kepolisian? Betul. Polisi belum bisa menyimpulkan motif ataupun alasan pelaku melakukan pengerusakan baliho dari caleg ataupun calon pemimpin daerah ini. Baik, berarti per hari ini rekan Emba, respon dari caleg mungkin pemilik baliho tersebut, apakah sudah ada informasi update terkait perbaikan atau pemasangan baliho kembali? Sempat ada sepintas video yang beredar di Instagram, salah satu dari pemilik baliho ini, salah satu caleg itu mengucapkan terima kasih ke polisi karena sudah melakukan penyelidikan dan berharap para pelaku ini dapat ditangkap, begitu. Baik, ya kita konfirmasi salah satu kabar yang beredar juga bahwa Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan yaitu Nimatullah Rahim Bone menanggapi perusakan tersebut hanyalah hal biasa saja. Hal ini dikatakan oleh beliau bahwa perusakan baliho bagi saya katanya lucu-lucu saja. Apakah rekan Emba mengetahui informasi ini? Ya, informasinya sempat saya dengar juga melalui media sosial, begitu. Dan inilah yang kemudian menjadi kendala tersendiri kepolisian karena tidak ada laporan resmi, begitu. Karena beberapa caleg juga beranggapan demikian. Namun karena bentuk antisipasi polisi jangan sampai ini menimbulkan tendensi politik yang tinggi, sehingga polisi menyimpulkan ini tetap harus diselidiki, begitu. Berarti untuk saat ini status dari kepolisian atau mungkin proses di kepolisian belum ada hingga nantinya para pemilik baliho atau caleg ini mungkin melaporkan secara resmi. Benar demikian rekan Emba? Iya, betul. Belum ada yang sejauh ini belum ada informasi bahwa pemilik dari baliho ini melaporkan secara resmi kasus itu.
Baik, untuk itu kami menunggu informasi terbaru dari rekan Emba terkait kasus ini, dan tentunya kami kembalikan rekan Emba untuk bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih rekan Emba. Salam dan sukses. Baik, Tribuners, kami juga akan menampilkan wawancara dan juga liputan bersama Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Panakukang, Ibtu Sangkala. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Saya konfirmasi bahwa betul itu terjadi. Kejadiannya adalah di wilayah kami, di Kecamatan Panakukang, wilayah Polsek Panakukang, yaitu di Jalan Ancedengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan di Jalan Abdullah Deseruah. Untuk waktu kejadiannya itu hampir bersamaan. Pertama terjadi dulu di Jalan Ancedengoyo, itu sekitar jam 01.00 WITA. Kemudian setelah itu berlanjut ke Jalan Abdullah Deseruah. Berapa banyak baliho yang dirusak atau caleg-caleg apa aja yang dirusak itu baliho? Untuk caleg yang dirusak atau baliho yang dirusak itu ada beberapa dengan caleg yang berbeda, dengan partai yang berbeda, di mana baliho yang berdiri di lokasi kejadian tersebut itu hampir semuanya dirusak oleh pelaku. Kalau pelaku sendiri teridentifikasi ada berapa orang? Untuk saat sekarang ini, berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan anggota tim operasional kami di lapangan, pada saat peristiwa itu terjadi, pelaku itu berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor beruncingan dengan penampilan menutup muka dengan scrub atau masker, sehingga tidak terlihat. Kalau untuk yang punya baliho sendiri bagaimana sikapnya setelah Sudah melapor atau apa sudah melapor atau bagaimana? Langkah kami adalah anggota kami berusaha mencari siapa pemilik baliho tersebut dan menemukan beberapa pemilik baliho dan memberikan konfirmasi betul terjadi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukang. Namun sampai saat sekarang ini belum ada konfirmasi kepada kami bahwa ada salah satu atau pihak korban yang melaporkan kejadian tersebut. Bang, ini memang belum ada laporan, tapi antisipasi kan ini kan juga pemilu bisa memancing provokasi juga kan. Antisipasi dari polisi sendiri bagaimana? Langkah kami adalah saya sendiri selaku Kanireskrim memerintahkan anggota unit lapangan kami untuk selalu melakukan patroli di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam kecil, jam-jam 1 ke atas malam, untuk mencegah terjadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kedamaian dan keamanan wilayah Polsek Panakukang. Ketika ini tidak dilaporkan, apakah tetap akan memburu pelaku atau seperti apa? Ada penyelidikan? Kami tetap melakukan penyelidikan dalam artian untuk mencegah terjadinya terulangnya peristiwa seperti ini. Itu akan kita lakukan. Dan hasilnya apapun nanti kita akan laporkan ke pimpinan. Seperti itu. Oke. Siap. Saya konfirmasi bahwa betul itu terjadi. Kejadiannya adalah di wilayah kami, di Kecamatan Panakukang, wilayah Polsek Panakukang, yaitu di Jalan Ancedengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan di Jalan Abdullah Deseruah. Untuk waktu kejadiannya itu hampir bersamaan. Pertama terjadi dulu di Jalan Ancedengoyo, itu sekitar jam 01.00 WITA. Kemudian setelah itu berlanjut ke Jalan Abdullah Deseruah. Berapa banyak baliho yang dirusak atau caleg-caleg apa aja yang dirusak itu baliho? Untuk caleg yang dirusak atau baliho yang dirusak itu ada beberapa dengan caleg yang berbeda, dengan partai yang berbeda, di mana baliho yang berdiri di lokasi kejadian tersebut itu hampir semuanya dirusak oleh pelaku. Kalau pelaku sendiri teridentifikasi ada berapa orang? Untuk
saat sekarang ini berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan anggota tim operasional kami di lapangan pada saat peristiwa itu terjadi, pelaku itu berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor berluncingan dengan penampilan menutup muka dengan scrub atau masker sehingga tidak terlihat. Kalau untuk yang punya baliho sendiri bagaimana sikapnya setelah Apa sudah melapor atau Apa sudah melapor atau bagaimana? Langkah kami adalah anggota kami berusaha mencari siapa pemilik baliho tersebut dan menemukan beberapa pemilik baliho dan memberikan konfirmasi betul terjadi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukang. Namun sampai saat sekarang ini belum ada konfirmasi kepada kami bahwa ada salah satu atau pihak korban yang melaporkan kejadian tersebut. Bang, ini memang belum ada laporan, tapi antisipasi kan ini kan juga pemilu bisa memancing provokasi juga kan. Antisipasi dari polisi sendiri bagaimana? Langkah kami adalah saya sendiri selaku Kanireskrim memerintahkan anggota unit lapangan kami untuk selalu melakukan patroli di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam kecil, jam-jam 1 ke atas malam, untuk mencegah terjadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kedamaian dan keamanan wilayah Polsek Panakukang. ketika ini tidak dilaporkan, apakah tetap akan memburu pelaku atau seperti apa? Ada penyelidikan. Kami tetap melakukan penyelidikan dalam artian untuk mencegah terjadinya terulangnya peristiwa seperti ini. Itu akan saya lakukan. Nah, hasilnya apapun nanti kita akan laporkan ke pimpinan. Oke. Terima kasih Pak Kanit. Baik Tribuners, berikut ada cuplikan berita yang akan menampilkan terkait kasus ini. Bakal calon legislatif, balacek, dan calon kepala daerah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Video pengrusakan ITMU diketahui berlangsung di pertigaan Jalan Abdullah Daeng Sirua, Jalan Once Daeng Ngoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Sangkala membenarkan adanya pengrusakan baliho tersebut. Sangkala menjelaskan, aksi pengrusakan baliho di 2 lokasi tersebut berlangsung dini hari, sekitar pukul 1 WITA. Adapun baliho yang dirusak itu disebut bervariasi, mulai dari baliho calon kepala daerah, Cakada, dan calon anggota legislatif, caleg, mulai dari caleg kabupaten kota hingga caleg DPR RI. Para pelaku pengrusakan, kata Sangkala, berjumlah lebih dari 1 orang. Sangkala menuturkan, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan pihaknya, pelaku pengrusakan lebih dari 1 orang dan menggunakan topeng saat melakukan pengrusakan. Pihaknya pun mengaku sementara melakukan penyelidikan terhadap para pelaku. Meskipun hingga kini, pemilik baliho belum melaporkan kasus pengrusakan itu ke polisi. Ia pun mengimbau para pemilik baliho agar melaporkan kasus itu secara resmi. Saya konfirmasi bahwa betul itu terjadi. Kejadiannya adalah di wilayah kami, di Kecamatan Panakukang, wilayah Polsek Panakukang, yaitu di Jalan Ance Dengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan di Jalan Abdullah Sirua. Untuk waktu kejadiannya itu hampir bersamaan. Pertama terjadi dulu di Jalan Ance Dengoyo, itu sekitar jam 01.00 WITA. Kemudian setelah itu berlanjut ke Jalan Abdullah Sirua. Berapa banyak baliho yang dirusak atau caleg-caleg apa aja yang dirusak itu baliho? Untuk caleg yang dirusak atau baliho yang dirusak itu ada beberapa dengan caleg yang berbeda, dengan partai yang berbeda. Di mana baliho yang berdiri di lokasi kejadian tersebut itu hampir semuanya dirusak oleh pelaku. Kalau pelaku sendiri teridentifikasi ada berapa orang? Untuk saat sekarang ini, berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan anggota tim operasional kami di lapangan, pada saat peristiwa itu terjadi, pelaku itu berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor berluncingan dengan penampilan menutup muka dengan scrub atau masker sehingga tidak terlihat. Kalau untuk yang punya baliho sendiri bagaimana sikapnya setelah Apa sudah melapor atau Apa sudah melapor atau bagaimana? Langkah kami adalah anggota kami berusaha mencari siapa pemilik baliho tersebut
dan menemukan beberapa pemilik baliho dan memberikan konfirmasi betul terjadi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukang. Namun sampai saat sekarang ini belum ada konfirmasi kepada kami bahwa ada salah satu atau pihak korban yang melaporkan kejadian tersebut. Bang, ini memang belum ada laporan, tapi antisipasi kan ini kan juga pemilu bisa memancing provokasi juga kan. Antisipasi dari polisi sendiri bagaimana? Langkah kami adalah saya sendiri selaku Kanit Reskrim memerintahkan anggota unit lapangan kami untuk selalu melakukan patroli di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam kecil, jam-jam 1 ke atas malam, untuk mencegah terjadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kedamaian dan keamanan wilayah Polsek Panakukang. Ketika ini tidak dilaporkan, apakah tetap akan memburu pelaku atau seperti apa? Ada penyelidikan. Kami tetap melakukan penyelidikan dalam artian untuk mencegah terjadinya terulangnya peristiwa seperti ini. Itu akan dilakukan dan hasilnya. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Kamis 12 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiona Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu jumpa lagi bersama saya, Fiorena Jeretno, dalam program Tribun Timur Update, edisi Kamis 12 Oktober 2023. Dan tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi terkini, termutakhir dari Kota Makassar, dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan episode kali ini kita akan bahas terkait baliho caleg calon legislatif di Makassar dirusak OTK. Beredar video aksi pengrusakan baliho bakal calon legislatif dan calon kepala daerah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Itu banyak ada pengrusakan. Video pengrusakan itu diketahui berlangsung di pertigaan Jalan Abdullah Dengsirua hingga Jalan Once Dengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Sangkala membenarkan adanya pengrusakan baliho tersebut. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Emba. Selamat sore, rekan Emba. Ya, sore, Vio.
Baik, bisa mendengar suara saya dengan jelas di studio? Ya, bisa. Baik, ya baik. Ini sesuai prolog singkat yang Vio bacakan bahwa memang ada pengerusakan baliho di pertigaan Jalan Abdesir dan juga Ance Dongoyo. Lantas mungkin boleh disampaikan oleh rekan Emba, bagaimana sebenarnya tampilan baliho di lokasi saat ini? Ya, baik Vio dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa kondisi baliho dari bakal caleg ataupun bakal calon kepala daerah ini mengalami kerusakan yang cukup parah di pertigaan Jalan Ance Dengoyo, Jalan Abdullah dan Sirua. Perusakan ini diduga terjadi pada Minggu dini hari, di mana videonya beredar luas di media sosial, dan petugas kepolisian dari sektor Panakukan pun melakukan serangkaian penyelidikan, dimulai dengan mengamati video yang beredar, kemudian turun ke lokasi, mengambil ataupun menggali keterangan sejumlah saksi ihwal kejadian ini. Vio. Ya, rekan Emba mungkin boleh dijelaskan lebih detail terkait baliho apa saja yang mengalami kerusakan. Mungkin tadi lebih jelasnya sudah disampaikan ada caleg dan juga mungkin para calon pemimpin daerah. Mungkin baliho lain selain kedua kategori ini ada baliho apa saja lagi? Ya, yang tampak di pertigaan Jalan Mencedengoyo dan Abdullah dan Sirwa ini adalah baliho caleg provinsi, caleg kota, dan baliho wali kota Makassar saat ini Dani Pomanto juga rusak. Ini yang terlihat di gambar saat ini di perempatan Haji Jalan Baji ATK ya, Cendrawasih. Nah, ini di lokasi berbeda. Jadi ada dua lokasi yang ada di dalam gambar ini. Ini di Jalan Encedengoyo, perempatan Abdullah dan Sirwa, dan Jalan Baji ATK begitu. Beberapa titik pengerusakan begitu ya, baliho bukan hanya di pertigaan Jalan Abdullah Dengsirua dan juga Ance Dengoyo, tapi juga sudah ada di Jalan Cendrawasih atau juga di perempatan Baji Minasa atau juga Baji ATK. Mungkin lokasi yang sudah dihimpun oleh rekan Emba, adakah titik-titik rawan lainnya yang mungkin sudah ada kerusakan baliho seperti ini? Ya, sejauh ini yang terdeteksi di dua titik jalan ini. Namun diduga beberapa titik jalan lainnya juga sama, karena beberapa hari setelah kejadian ini juga beredar video ada kejadian serupa di sekitaran jalan yang mengarah ke kawasan Anjungan Pantai Losari. Namun ini belum terkonfirmasi oleh kepolisian, tapi untuk di Jalan Ance Dengoyo dan Abdullah Desirwa ini sudah terkonfirmasi ke polisi dan polisi sementara melakukan penyelidikan. Baik, untuk itu kalau untuk konfirmasi dari kepolisian terkait pengerusakan baliho di pertigaan Abdesir atau Abdullah Dengsirua dan juga di Ance Dengoyo, mungkin total ada berapa baliho yang sudah dirusaki? Ya, untuk di pertigaan Ance Dengoyo Abdullah Dengsirua itu terpantau ada sekitar 5 baliho yang rusak, itu ada 5. Semuanya ini masih diselidiki polisi karena si pemilik dari baliho ini belum melaporkan secara resmi begitu ke aparat kepolisian. Namun Kanit Reskrim Polsek Panakukan itu Sangkala mengaku tetap akan melakukan penyelidikan terkait kasus pengerusakan ini karena dikhawatirkan dapat berefek pada tendensi politik yang meningkat begitu. Untuk itu mungkin yang telah dikonfirmasi oleh rekan Emba terkait total pelaku pengerusakan yang berlangsung di pertigaan Abdesir dan juga Ance Dengoyo itu totalnya ada berapa pelaku? Identifikasi awal dari kepolisian menyebut pelakunya lebih dari 1 orang, diperkirakan ada sekitar 2 hingga 3 orang. Namun tidak terdapat rekaman CCTV pasti begitu kejadian ini merekam para pelaku. Hanya video amatir dari ponsel warga yang beredar, kemudian setelah dicek polisi dan kami juga mencek langsung ke lokasi, memang betul kondisi baliho di Jalan Ance Dengoyo dan Abdullah Desirwa ini kondisinya rusak parah.
Vio. Baik, berarti dari video amatir yang beredar dan juga viral di media sosial ini ada beberapa warga, pastinya warga sekitar terkait pengerusakan ini. Mungkin yang disampaikan oleh warga sekitar terkait ciri-ciri pelaku seperti apa, rekan Emba? Ya, keterangan warga adalah ada salah satu warga di situ yang sedang berjualan sempat saya hampiri begitu, mengaku pelaku ini mengenakan helm, ada juga yang memakai masker sehingga tidak terlihat jelas wajahnya oleh warga sekitar. Dan kejadiannya itu sekitar pukul 01 dini hari saat kondisi jalan sudah mulai terlihat sepi begitu. Jadi pelaku ini tidak menyerang salah satu baliho caleg tertentu saja. Hampir semua baliho yang terpasang di situ itu dirusaki oleh pelaku. Iya, berdasarkan informasi yang beredar, rekan Emba, kita butuh konfirmasi dan juga mungkin lebih detail apakah sudah dihimpun mengenai kabar yang beredar satu ini adalah ada yang mengatakan pelaku masih bersekolah. Apakah memang demikian informasi yang beredar ini sudah benar atau mungkin belum ada kepastian dari kepolisian? Silakan. Untuk terkait status pelaku belum bisa dipastikan oleh kepolisian karena masih dalam pengejaran. Kasus ini masih diselidiki dan sejauh ini polisi belum mengamankan salah satu dari pelaku ataupun satu dari pelaku, belum ada yang diamankan sejauh ini. Atau motif, berarti untuk penyebab atau motif pengerusakan tersebut belum ada tanggapan resmi ya, dari kepolisian? Betul, betul. Polisi belum bisa menyimpulkan motif ataupun alasan pelaku melakukan perusakan baliho dari caleg ataupun calon pemimpin daerah ini. Baik, berarti per hari ini rekan Emba, respon dari caleg mungkin pemilik baliho tersebut, apakah sudah ada informasi update terkait perbaikan atau pemasangan baliho kembali? Sempat ada sepintas video yang beredar di Instagram, salah satu dari pemilik baliho ini, salah satu caleg itu mengucapkan terima kasih ke polisi karena sudah melakukan penyelidikan dan berharap para pelaku ini dapat ditangkap begitu. Baik, ya kita konfirmasi salah satu kabar yang beredar juga bahwa Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan yaitu Nimatullah Rahim Bone menanggapi perusakan tersebut hanyalah hal biasa saja. Hal ini dikatakan oleh beliau bahwa perusakan baliho bagi saya katanya lucu-lucu saja. Apakah rekan Emba mengetahui informasi ini? Ya, informasinya sempat saya dengar juga melalui media sosial begitu. Dan inilah yang kemudian menjadi kendala tersendiri kepolisian karena tidak ada laporan resmi begitu. Karena beberapa caleg juga beranggapan demikian. Namun karena bentuk antisipasi polisi jangan sampai ini menimbulkan tendensi politik yang tinggi sehingga polisi menyimpulkan ini tetap harus diselidiki begitu. Berarti untuk saat ini status dari kepolisian atau mungkin proses di kepolisian belum ada hingga nantinya para pemilik baliho atau caleg ini mungkin melaporkan secara resmi. Benar demikian rekan Emba? Iya, betul. Belum ada yang sejauh ini belum ada informasi bahwa pemilik dari baliho ini melaporkan secara resmi kasus itu. Baik, untuk itu kami menunggu informasi terbaru dari rekan Emba terkait kasus ini dan tentunya kami kembalikan rekan Emba untuk bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih rekan Emba. Salam dan sukses. Baik, Tribuners, kami juga akan menampilkan wawancara dan juga liputan bersama Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Panakukang, Ibtu Sangkala. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Saya konfirmasi bahwa betul itu terjadi. Kejadiannya adalah di wilayah kami, di Kecamatan Panakukang, wilayah Polsek Panakukang, yaitu di Jalan Ancedengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan di Jalan Abdullah Deseruah. Untuk waktu kejadiannya itu hampir bersamaan. Pertama terjadi dulu di Jalan Ancedengoyo, itu sekitar jam 01.00 WITA. Kemudian setelah itu berlanjut ke Jalan Abdullah Deseruah. Berapa banyak baliho yang dirusak atau caleg-caleg apa aja yang dirusak itu baliho? Untuk caleg yang dirusak atau baliho yang dirusak itu ada beberapa dengan caleg yang berbeda, dengan partai yang berbeda, di mana baliho yang berdiri di lokasi kejadian tersebut itu hampir semuanya dirusak oleh pelaku.
Kalau pelaku sendiri teridentifikasi ada berapa orang? Untuk saat sekarang ini, berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan anggota tim operasional kami di lapangan, pada saat peristiwa itu terjadi, pelaku itu berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor beruncingan dengan penampilan menutup muka dengan scrub atau masker, sehingga tidak terkilas terlihat. Bang, kalau untuk yang punya baliho sendiri bagaimana sikapnya setelah Apa sudah baliho? melapor atau Apa sudah melapor atau bagaimana? Langkah kami adalah anggota kami berusaha mencari siapa pemilik baliho tersebut dan menemukan beberapa pemilik baliho dan memberikan konfirmasi betul terjadi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penakukang. Namun sampai saat sekarang ini belum ada konfirmasi kepada kami bahwa ada salah satu atau pihak korban yang melaporkan kejadian tersebut. Bang, ini memang belum ada laporan, tapi antisipasi kan ini kan juga pemilu bisa memancing provokasi juga kan. Antisipasi dari polisi sendiri bagaimana? Langkah kami adalah saya sendiri selaku Kanireskrim memerintahkan anggota unit lapangan kami untuk selalu melakukan patroli di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam kecil, jam-jam 1 ke atas malam, untuk mencegah terjadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kedamaian dan keamanan wilayah Polsek Penakukang. ketika ini tidak dilaporkan, apakah tetap akan memburu pelaku atau seperti apa? Ada penyelidikan. Kami tetap melakukan penyelidikan dalam artian untuk mencegah terjadinya terulangnya peristiwa seperti ini. Itu akan kita lakukan dan hasilnya apapun nanti kita akan laporkan ke pimpinan. Seperti itu. Oke. Siap. Makasih. Saya konfirmasi bahwa betul itu terjadi. Kejadiannya adalah di wilayah kami di Kecamatan Penakukang, wilayah Polsek Penakukang, yaitu di Jalan Ancedengoyo, Kecamatan Penakukang, Kota Makassar, dan di Jalan Abdullah Deseruah. Untuk waktu kejadiannya itu hampir bersamaan. Pertama terjadi dulu di Jalan Ancedengoyo, yaitu sekitar jam 01.00 WITA. Kemudian setelah itu berlanjut ke Jalan Abdullah Deseruah. Bang, berapa banyak baliho yang dirusak atau caleg-caleg apa aja yang dirusak itu baliho? Untuk caleg yang dirusak atau baliho yang dirusak itu ada beberapa. Ada beberapa dengan caleg yang berbeda, dengan partai yang berbeda. Di mana baliho yang berdiri di lokasi kejadian tersebut itu hampir semuanya dirusak oleh pelaku. Kalau pelaku sendiri teridentifikasi ada berapa orang? Untuk saat sekarang ini, berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan anggota tim operasional kami di lapangan, pada saat peristiwa itu terjadi, pelaku itu berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor beruncingan dengan penampilan menutup muka dengan scrub atau masker, sehingga tidak terkilas terlihat. Bang, kalau untuk yang punya baliho sendiri bagaimana sikapnya setelah Apa sudah baliho? melapor atau Apa sudah melapor atau bagaimana? Langkah kami adalah anggota kami berusaha mencari siapa pemilik baliho tersebut dan menemukan beberapa pemilik baliho dan memberikan konfirmasi betul terjadi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penakukang. Namun sampai saat sekarang ini belum ada konfirmasi kepada kami bahwa ada salah satu atau pihak korban yang melaporkan kejadian tersebut. Bang, ini memang belum ada laporan, tapi antisipasi kan ini kan juga pemilu bisa memancing provokasi juga kan. Antisipasi dari polisi sendiri bagaimana? Langkah kami adalah saya sendiri selaku Kanireskrim memerintahkan anggota unit lapangan kami untuk selalu melakukan patroli di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam kecil, jam-jam 1 ke atas malam, untuk mencegah terjadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kedamaian dan keamanan wilayah Polsek Penakukang.
Ketika ini tidak dilaporkan, apakah tetap akan memburu pelaku atau seperti apa? Ada penyelidikan. Kami tetap melakukan penyelidikan dalam artian untuk mencegah terjadinya terulangnya peristiwa seperti ini. Itu akan saya lakukan. Dan hasilnya apapun nanti kita akan laporkan ke pimpinan. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Kanit. Baik Tribuners, berikut ada cuplikan berita yang akan menampilkan terkait kasus ini. Bakal calon legislatif, balacek, dan calon kepala daerah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Video pengrusakan IPMU diketahui berlangsung di pertigaan Jalan Abdullah Daeng Sirwa, Jalan Once Daeng Ngoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Sangkala membenarkan adanya pengrusakan baliho tersebut. Sangkala menjelaskan, aksi pengrusakan baliho di dua lokasi tersebut berlangsung dini hari sekitar pukul 1 WITA. Adapun baliho yang dirusak itu disebut bervariasi, mulai dari baliho calon kepala daerah, Cakada, dan calon anggota legislatif, caleg, mulai dari caleg kabupaten kota hingga caleg DPR RI. Para pelaku pengrusakan, kata Sangkala, berjumlah lebih dari 1 orang. Sangkala menuturkan, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan pihaknya, pelaku pengrusakan lebih dari 1 orang dan menggunakan topeng saat melakukan pengrusakan. Pihaknya pun mengaku sementara melakukan penyelidikan terhadap para pelaku. Meskipun hingga kini, pemilik baliho belum melaporkan kasus pengrusakan itu ke polisi. Ia pun mengimbau para pemilik baliho agar melaporkan kasus itu secara resmi. Saya konfirmasi bahwa betul itu terjadi. Kejadiannya adalah di wilayah kami, di Kecamatan Panakukang, wilayah Polsek Panakukang, yaitu di Jalan Ance Dengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan di Jalan Abdullah Sirwa. Untuk waktu kejadiannya itu hampir bersamaan. Pertama terjadi dulu di Jalan Ance Dengoyo, itu sekitar jam 01.00 WITA. Kemudian setelah itu berlanjut ke Jalan Abdullah Sirwa. Berapa banyak baliho yang dirusak atau caleg-caleg apa aja yang dirusak itu baliho? Untuk caleg yang dirusak atau baliho yang dirusak itu ada beberapa. Ada beberapa dengan caleg yang berbeda, dengan partai yang berbeda. Di mana baliho yang berdiri di lokasi kejadian tersebut itu hampir semuanya dirusak oleh pelaku. Kalau pelaku sendiri teridentifikasi ada berapa orang? Untuk saat sekarang ini, berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan anggota tim opsional kami di lapangan, pada saat peristiwa itu terjadi, pelaku itu berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor berluncingan dengan penampilan menutup muka dengan scrub atau masker, sehingga tidak terlihat. Kalau untuk yang punya baliho sendiri bagaimana sikapnya setelah sudah melapor atau... Apa sudah melapor atau bagaimana? Langkah kami adalah anggota kami berusaha mencari siapa pemilik baliho tersebut dan menemukan beberapa pemilik baliho dan memberikan konfirmasi betul terjadi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukang. Namun sampai saat sekarang ini belum ada konfirmasi kepada kami bahwa ada salah satu atau pihak korban yang melaporkan kejadian tersebut. Bang, ini memang belum ada laporan, tapi antisipasi kan ini kan juga pemilu bisa memancing provokasi juga kan. Antisipasi dari polisi sendiri bagaimana? Langkah kami adalah saya sendiri selaku Kanit Reskrim memerintahkan anggota unit lapangan kami untuk selalu melakukan patroli di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam kecil, jam-jam 1 ke atas malam, untuk mencegah terjadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kedamaian dan keamanan wilayah Polsek Panakukang. Ketika ini tidak dilaporkan, apakah tetap akan memburu pelaku atau seperti apa? Ada penyelidikan. Kami tetap melakukan penyelidikan dalam artian untuk mencegah terjadinya terulangnya peristiwa seperti ini. Itu akan saya lakukan dan hasilnya. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Kamis 12 Oktober 2023.
Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiona Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu jumpa lagi bersama saya, Fiorena Jeretno, dalam program Tribun Timur Update, edisi Kamis 12 Oktober 2023. Dan tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi terkini, termutakhir dari Kota Makassar, dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan episode kali ini kita akan bahas terkait baliho caleg calon legislatif di Makassar dirusak OTK. Beredar video aksi pengerusakan baliho bakal calon legislatif dan calon kepala daerah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Itu banyak ada pengerusakan. Video pengerusakan itu diketahui berlangsung di pertigaan Jalan Abdullah Dengsirua hingga Jalan Once Dengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Sangkala membenarkan adanya pengerusakan baliho tersebut. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Emba. Selamat sore, rekan Emba. Ya, sore, Vio. Baik, bisa mendengar suara saya dengan jelas di studio? Ya, bisa. Baik. Ya, baik. Ini sesuai prolog singkat yang Vio bacakan bahwa memang ada pengerusakan baliho di pertigaan Jalan Abdesir dan juga Ance Dongoyo. Lantas mungkin boleh disampaikan oleh rekan Emba, bagaimana sebenarnya tampilan baliho di lokasi saat ini? Ya, baik Vio dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa kondisi baliho dari bakal caleg ataupun bakal calon kepala daerah ini mengalami kerusakan yang cukup parah di pertigaan Jalan Ance Dengoyo, Jalan Abdullah Dengsirua. Pengerusakan ini diduga terjadi pada Minggu dini hari, di mana videonya beredar luas di media sosial, dan petugas kepolisian dari sektor Panakukang pun melakukan serangkaian penyelidikan, dimulai dengan mengamati video yang beredar, kemudian turun ke lokasi, mengambil ataupun menggali keterangan sejumlah saksi ihwal kejadian ini. Vio.
Ya, rekan Emba mungkin boleh dijelaskan lebih detail terkait baliho apa saja yang mengalami kerusakan. Mungkin tadi lebih jelasnya sudah disampaikan ada caleg dan juga mungkin para calon pemimpin daerah. Mungkin baliho lain selain kedua kategori ini ada baliho apa saja lagi? Ya, yang tampak di pertigaan Jalan Cedengoyo dan Abdullah dan Sirwa ini adalah baliho caleg provinsi, caleg kota, dan baliho wali kota Makassar saat ini Dani Pomanto juga rusak. Ini yang terlihat di gambar saat ini di perempatan Haji Jalan Baji ATK ya, Cendrawasih. Nah, ini di lokasi berbeda. Jadi ada dua lokasi yang ada di dalam gambar ini. Ini di Jalan Cedengoyo, perempatan Abdullah Desirwa dan Jalan Baji ATK begitu. Beberapa titik pengerusakan begitu ya baliho, bukan hanya di pertigaan Jalan Abdullah Densirua dan juga Ance Dengoyo, tapi juga sudah ada di Jalan Cendrawasih atau juga di perempatan Baji Minasa atau juga Baji ATK. Mungkin lokasi yang sudah dihimpun oleh rekan Emba, adakah titik-titik rawan lainnya yang mungkin sudah ada kerusakan baliho seperti ini? Ya, sejauh ini yang terdeteksi di dua titik jalan ini. Namun diduga beberapa titik jalan lainnya juga sama karena beberapa hari setelah kejadian ini juga beredar video ada kejadian serupa di sekitaran jalan yang mengarah ke kawasan Anjungan Pantai Losari. Namun ini belum terkonfirmasi oleh kepolisian, tapi untuk di Jalan Ance Dengoyo dan Abdullah Desirwa ini sudah terkonfirmasi ke polisi dan polisi sementara melakukan penyelidikan. Baik, untuk itu kalau untuk konfirmasi dari kepolisian terkait pengerusakan baliho di pertigaan Abdesir atau Abdullah Densirua dan juga di Ance Dengoyo, mungkin total ada berapa baliho yang sudah dirusaki? Ya, untuk di pertigaan Ance Dengoyo Abdullah Densirua itu terpantau ada sekitar 5 baliho yang rusak, begitu, ada 5. Semuanya ini masih diselidiki polisi karena si pemilik dari baliho ini belum melaporkan secara resmi, begitu, ke aparat kepolisian. Namun Kanit Reskrim Polsek Panakukan itu Sangkala mengaku tetap akan melakukan penyelidikan terkait kasus pengerusakan ini karena dikhawatirkan dapat berefek pada tendensi politik yang meningkat begitu. Untuk itu mungkin yang telah dikonfirmasi oleh rekan Emba terkait total pelaku pengerusakan yang berlangsung di pertigaan Abdesir dan juga Ance Dengoyo itu totalnya ada berapa pelaku? Identifikasi awal dari kepolisian menyebut pelakunya lebih dari 1 orang, diperkirakan ada sekitar 2 hingga 3 orang. Namun tidak terdapat rekaman CCTV pasti begitu kejadian ini merekam para pelaku. Hanya video amatir dari ponsel warga yang beredar, kemudian setelah dicek polisi dan kami juga mencek langsung ke lokasi, memang betul kondisi baliho di Jalan Ance Dengoyo dan Abdullah Densirua ini kondisinya rusak parah. Baik, berarti dari video amatir yang beredar dan juga viral di media sosial ini ada beberapa warga, pastinya warga sekitar terkait pengerusakan ini. Mungkin yang disampaikan oleh warga sekitar terkait ciri-ciri pelaku seperti apa, rekan Emba? Ya, keterangan warga adalah ada salah satu warga di situ yang sedang berjualan, sempat saya hampiri begitu. Mengaku pelaku ini mengenakan helm, ada juga yang memakai masker sehingga tidak terlihat jelas wajahnya oleh warga sekitar. Dan kejadiannya itu sekitar pukul 01 dini hari saat kondisi jalan sudah mulai terlihat sepi begitu. Jadi pelaku ini tidak menyerang salah satu baliho caleg tertentu saja. Hampir semua baliho yang terpasang di situ itu dirusaki oleh pelaku. Ya, berdasarkan informasi yang beredar, rekan Emba, kita butuh konfirmasi dan juga mungkin lebih detail apakah sudah dihimpun mengenai kabar yang beredar satu ini adalah ada yang mengatakan pelaku masih bersekolah. Apakah memang demikian informasi yang beredar ini sudah benar atau mungkin belum ada kepastian dari kepolisian?
Silakan. Untuk terkait status pelaku belum bisa dipastikan oleh kepolisian karena masih dalam pengejaran. Kasus ini masih diselidiki dan sejauh ini polisi belum mengamankan salah satu dari pelaku ataupun satu dari pelaku. Belum ada yang diamankan sejauh ini. Atau motif, berarti untuk penyebab atau motif pengerusakan tersebut belum ada tanggapan resmi ya, Ya. dari kepolisian? Betul, betul. Polisi belum bisa menyimpulkan Baik. motif ataupun alasan pelaku melakukan perusakan baliho dari caleg ataupun calon pemimpin daerah ini. Baik, berarti per hari ini rekan Emba, respon dari caleg mungkin pemilik baliho tersebut, apakah sudah ada informasi update terkait perbaikan atau pemasangan baliho kembali? Sempat ada sepintas video yang beredar di Instagram salah satu dari pemilik baliho ini. Salah satu caleg itu mengucapkan terima kasih ke polisi karena sudah melakukan penyelidikan dan berharap para pelaku ini dapat ditangkap begitu. Baik, ya kita konfirmasi salah satu kabar yang beredar juga bahwa Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan yaitu Nimatullah Rahim Bone menanggapi perusakan tersebut hanyalah hal biasa saja. Hal ini dikatakan oleh beliau bahwa perusakan baliho bagi saya katanya lucu-lucu saja. Apakah rekan Emba mengetahui informasi ini? Ya, informasinya sempat saya dengar juga melalui media sosial begitu. Dan inilah yang kemudian menjadi kendala tersendiri kepolisian karena tidak ada laporan resmi begitu. Karena beberapa caleg juga beranggapan demikian. Namun karena bentuk antisipasi polisi jangan sampai ini menimbulkan tendensi politik yang tinggi sehingga polisi menyimpulkan ini tetap harus diselidiki begitu. Oke. Berarti untuk saat ini status dari kepolisian atau mungkin proses di kepolisian belum ada hingga nantinya para pemilik baliho atau caleg ini mungkin melaporkan secara resmi. Benar demikian rekan Emba? Iya, betul. Belum ada yang sejauh ini belum ada informasi bahwa pemilik dari baliho ini melaporkan secara resmi kasus itu. Baik, untuk itu kami menunggu informasi terbaru dari rekan Emba terkait kasus ini dan tentunya kami kembalikan rekan Emba untuk bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih rekan Emba. Siap. Salam dan sukses. Baik, Tribuners, kami juga akan menampilkan wawancara dan juga liputan bersama Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Panakukang, Ibtu Sangkala. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Saya konfirmasi bahwa betul itu terjadi. Kejadiannya adalah di wilayah kami di Kecamatan Panakukang, wilayah Polsek Panakukang, yaitu di Jalan Ance Dengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan di Jalan Abdullah Deseruah. Untuk waktu kejadiannya itu hampir bersamaan. Pertama terjadi dulu di Jalan Ance Dengoyo, itu sekitar jam 01.00 WITA. Kemudian setelah itu berlanjut ke Jalan Abdullah Deseruah. Berapa banyak baliho yang dirusak atau caleg-caleg apa aja yang dirusak itu baliho? Untuk caleg yang dirusak atau baliho yang dirusak itu ada beberapa dengan caleg yang berbeda, dengan partai yang berbeda, di mana baliho yang berdiri di lokasi kejadian tersebut itu hampir semuanya dirusak oleh pelaku. Kalau pelaku sendiri teridentifikasi ada berapa orang? Untuk saat sekarang ini, berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan anggota tim opsional kami di lapangan, pada saat peristiwa itu terjadi, pelaku itu berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor berluncingan dengan penampilan menutup muka dengan scrub atau masker, sehingga tidak terlihat. Kalau untuk yang punya baliho sendiri bagaimana sikapnya setelah Sudah melapor atau apa sudah melapor atau bagaimana? Langkah kami adalah anggota kami berusaha mencari siapa pemilik baliho tersebut dan menemukan beberapa pemilik baliho dan memberikan konfirmasi betul terjadi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukang. Namun sampai saat sekarang ini belum ada konfirmasi kepada kami bahwa ada salah satu atau pihak korban yang melaporkan kejadian tersebut. Bang, ini memang belum ada laporan, tapi antisipasi kan ini kan juga pemilu bisa memancing provokasi juga kan. Antisipasi dari polisi sendiri bagaimana? Langkah kami adalah saya sendiri selaku Kanit Reskrim memerintahkan anggota unit lapangan kami
untuk selalu melakukan patroli di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam kecil, jam-jam 1 ke atas malam, untuk mencegah terjadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kedamaian dan keamanan wilayah Polsek Panakukang. Ketika ini tidak dilaporkan, apakah tetap akan memburu pelaku atau seperti apa? Ada penyelidikan. Kami tetap melakukan penyelidikan dalam artian untuk mencegah terjadinya terulangnya peristiwa seperti ini. Itu akan saya lakukan, dan hasilnya apapun nanti kita akan laporkan ke pimpinan. Oke. Siap. Makasih. Saya konfirmasi bahwa betul itu terjadi. Kejadiannya adalah di wilayah kami, di Kecamatan Panakukang, wilayah Polsek Panakukang, yaitu di Jalan Ance Dengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan di Jalan Abdullah Deseruah. Untuk waktu kejadiannya itu hampir bersamaan. Pertama terjadi dulu di Jalan Ance Dengoyo, itu sekitar jam 01.00 WITA. Kemudian setelah itu berlanjut ke Jalan Abdullah Deseruah. Berapa banyak baliho yang dirusak atau caleg-caleg apa aja yang dirusak itu baliho? Untuk caleg yang dirusak atau baliho yang dirusak itu ada beberapa dengan caleg yang berbeda, dengan partai yang berbeda, di mana baliho yang berdiri di lokasi kejadian tersebut itu hampir semuanya dirusak oleh pelaku. Kalau pelaku sendiri teridentifikasi ada berapa orang? Untuk saat sekarang ini, berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan anggota tim operasional kami di lapangan, pada saat peristiwa itu terjadi, pelaku itu berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor berluncingan dengan penampilan menutup muka dengan scrub atau masker, sehingga tidak terlihat. Kalau untuk yang punya baliho sendiri bagaimana sikapnya setelah Sudah melapor atau sudah melapor atau bagaimana? Langkah kami adalah anggota kami berusaha mencari siapa pemilik baliho tersebut dan menemukan beberapa pemilik baliho dan memberikan konfirmasi betul terjadi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukang. Namun sampai saat sekarang ini belum ada konfirmasi kepada kami bahwa ada salah satu atau pihak korban yang melaporkan kejadian tersebut. Bang, ini memang belum ada laporan, tapi antisipasi kan ini kan juga pemilu bisa memancing provokasi juga kan. Antisipasi dari polisi sendiri bagaimana? Langkah kami adalah saya sendiri selaku Kanireskrim memerintahkan anggota unit lapangan kami untuk selalu melakukan patroli di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam kecil, jam-jam 1 ke atas malam, untuk mencegah terjadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kedamaian dan keamanan wilayah Polsek Panakukang. Ketika ini tidak dilaporkan, apakah tetap akan memburu pelaku atau seperti apa? Ada penyelidikan. Kami tetap melakukan penyelidikan dalam artian untuk mencegah terjadinya terulangnya peristiwa seperti ini. Itu akan saya lakukan, dan hasilnya apapun nanti kita akan laporkan ke pimpinan. Oke. Siap. Makasih Pak Kanit. Baik Tribuners, berikut ada cuplikan berita yang akan menampilkan terkait kasus ini. Bakal calon legislatif, balacek, dan calon kepala daerah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Video pengerusakan IPMU diketahui berlangsung di pertigaan Jalan Abdullah Daeng Sirua, Jalan Once Daeng Ngoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Sangkala membenarkan adanya pengerusakan baliho tersebut. Sangkala menjelaskan, aksi pengerusakan baliho di 2 lokasi tersebut berlangsung dini hari
sekitar pukul 1 WITA. Adapun baliho yang dirusak itu disebut bervariasi, mulai dari baliho calon kepala daerah, cakada, dan calon anggota legislatif, caleg, mulai dari caleg kabupaten kota hingga caleg DPR RI. Para pelaku pengrusakan kata sangkala berjumlah lebih dari 1 orang. Sangkala menuturkan, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan pihaknya, pelaku pengrusakan lebih dari 1 orang dan menggunakan topeng saat melakukan pengrusakan. Pihaknya pun mengaku sementara melakukan penyelidikan terhadap para pelaku. Meskipun hingga kini, pemilik baliho belum melaporkan kasus pengrusakan itu ke polisi. Ia pun mengimbau para pemilik baliho agar melaporkan kasus itu secara resmi. Saya konfirmasi bahwa betul itu terjadi. Kejadiannya adalah di wilayah kami, di Kecamatan Panakukang, wilayah Polsek Panakukang, yaitu di Jalan Ancedengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan di Jalan Abdullah Deseruah. Untuk waktu kejadiannya itu hampir bersamaan. Pertama terjadi dulu di Jalan Ancedengoyo, itu sekitar jam 01.00 WITA. Kemudian setelah itu berlanjut ke Jalan Abdullah Deseruah. Berapa banyak baliho yang dirusak atau caleg-caleg apa aja yang dirusak itu baliho? Untuk caleg yang dirusak atau baliho yang dirusak itu ada beberapa. Ada beberapa dengan caleg yang berbeda, dengan partai yang berbeda. Di mana baliho yang berdiri di lokasi kejadian tersebut itu hampir semuanya dirusak oleh pelaku. Kalau pelaku sendiri teridentifikasi ada berapa orang? Untuk saat sekarang ini, berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan anggota tim opsional kami di lapangan, pada saat peristiwa itu terjadi, pelaku itu berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor beruncingan dengan penampilan menutup muka dengan scrub atau masker, sehingga tidak terlihat. Kalau untuk yang punya baliho sendiri bagaimana sikapnya setelah Sudah baliho? melapor Apa sudah melapor atau bagaimana? Langkah kami adalah anggota kami berusaha mencari siapa pemilik baliho tersebut dan menemukan beberapa pemilik baliho dan memberikan konfirmasi betul terjadi dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukang. Namun sampai saat sekarang ini belum ada konfirmasi kepada kami bahwa ada salah satu atau pihak korban yang melaporkan kejadian tersebut. Bang, ini memang belum ada laporan, tapi antisipasi kan ini kan juga pemilu bisa memancing provokasi juga kan. Antisipasi dari polisi sendiri bagaimana? Langkah kami adalah saya sendiri selaku Kanireskrim memerintahkan anggota unit lapangan kami untuk selalu melakukan patroli di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam kecil, jam-jam 1 ke atas malam, untuk mencegah terjadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kedamaian dan keamanan wilayah Polsek Panakukang. Ketika ini tidak dilaporkan, apakah tetap akan memburu pelaku atau seperti apa? Ada penyelidikan. Kami tetap melakukan penyelidikan dalam artian untuk mencegah terjadinya terulangnya peristiwa seperti ini. Itu harus dilakukan dan hasilnya. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Kamis 12 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Firna Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu jumpa lagi bersama saya, Fiorena Jiretno, dalam program Tribun Timur Update, edisi Kamis 12 Oktober 2023. Dan tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi terkini, termutakhir dari Kota Makassar, dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan episode kali ini kita akan bahas terkait baliho caleg calon legislatif di Makassar dirusak OTK. Beredar video aksi pengrusakan baliho bakal calon legislatif dan calon kepala daerah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Itu banyak ada pengrusakan. Video pengrusakan itu diketahui berlangsung di pertigaan Jalan Abdullah Dengsirua hingga Jalan Once Dengoyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Sangkala membenarkan adanya pengrusakan baliho tersebut. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Muslimin Emba. Selamat sore, rekan Emba. Selamat sore, rekan Emba. Ya, sore, Vio. Baik, bisa mendengar suara saya dengan jelas di studio? Ya, bisa. Baik. Ya, baik. Ini sesuai prolog singkat yang Vio bacakan bahwa memang ada pengrusakan baliho di pertigaan Jalan Abdesir dan juga Ance Dongoyo. Lantas mungkin boleh disampaikan oleh rekan Emba, bagaimana sebenarnya tampilan baliho di lokasi saat ini? Ya, baik Vio dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa kondisi baliho dari bakal caleg ataupun bakal calon kepala daerah ini mengalami kerusakan yang cukup parah di pertigaan Jalan Ance Dengoyo, Jalan Abdullah Dengsirua. Pengerusakan ini diduga terjadi pada Minggu dini hari, di mana videonya beredar luas di media sosial, dan petugas kepolisian dari sektor Panakukang pun melakukan serangkaian penyelidikan, dimulai dengan mengamati video yang beredar, kemudian turun ke lokasi, mengambil ataupun menggali keterangan sejumlah saksi ihwal kejadian ini. Vio. Ya, rekan Emba mungkin boleh dijelaskan lebih detail terkait baliho apa saja yang mengalami kerusakan. Mungkin tadi lebih jelasnya sudah disampaikan ada caleg dan juga mungkin para calon pemimpin daerah. Mungkin baliho lain selain kedua kategori ini ada baliho apa saja lagi? Ya, yang tampak di pertigaan Jalan Ance Dengoyo dan Abdullah Dengsirua ini adalah baliho caleg provinsi, caleg kota, dan baliho wali kota Makassar saat ini, Dani Pomanto, juga rusak. Ini yang terlihat di gambar saat ini di perempatan Haji Jalan Baji ATK ya, Cendrawasih. Nah, ini di lokasi berbeda. Jadi ada dua lokasi yang ada di dalam gambar ini. Ini di Jalan Ence Dengoyo, perempatan Abdullah Dengsirua, dan Jalan Baji ATK begitu. Beberapa titik pengrusakan begitu ya baliho, bukan hanya di pertigaan Jalan Abdullah Dengsirua dan juga Ance Dengoyo, tapi juga sudah ada di Jalan Cendrawasih atau juga di perempatan Baji Minasa atau juga Baji ATK. Mungkin lokasi yang sudah dihimpun oleh rekan Emba, adakah titik-titik rawan lainnya yang mungkin